Pagi glowing. Pagi dari mana aja nih semua? Ini saya lihat nih ada yang dari daerah Jawa nih, dari Ponorogo ya, Mbak Pipi, pagi-pagi glowing. Oke, salam sehat kulit wajahnya semuanya pada cerah-cerah semuanya. Coba dicek dari mana aja dan apa kabar, kemudian gimana cuaca di sana. Kalau Samarinda nih saat ini cuacanya lumayan bersahabat ya, panas enggak, redup juga enggak, jadi sedang-sedang aja. Jadi tambah semangat nih untuk bawakan acara pada pagi hari ini. Ayo, dari mana aja nih? Pagi Kak Pipin. Aduh, ada Kak Pipin dari Bali nih. Gimana Bali Kak Pipin? Panas? Biasanya panas ya. Wow, pada pagi hari ini nih kita berkumpul di ruang Zoom meeting pada hari ini sangat luar biasa ya. Oke, pagi Kak Silvani. Oh, dari Maluku. Wow, dari Sabang sampai Merauke ya. Merauke semuanya ada di sini ya. Luar biasa sekali. Oh, Bali hujan, gerimis-gerimis sendu. Wow, nah, kalau gerimis itu tambah asik nih dengarkan materi pada pagi hari ini nih. Ini kalau hari ini biasanya ya kita ini minggu pertama ya. Biskin Institute pada bulan Juli ini mengadakan acara A to Z yang mengupas tuntas tentang permasalahan kulit wajah. Nah, terus pada pagi hari ini materi ini sangat luar biasa. Saya aja excited banget ketika lihat, wow, microbiome. Nah, itu ketika lihat yang mau dikupas tentang microbiome, rasanya saya sebagai praktisi kesehatan aja rasanya ini agak asing bahasa ini ya. Dan kita tahu nih pada tanggal 22 Juni kemarin kita memperingati Hari Microbiome Sedunia. Nah, kalau ini berbicara bukan hanya di kancah nasional tapi diperingati sampai ke tingkat internasional, berarti ini penting banget ya. Ya Kak Pipi dan semua rekan-rekan di sini. Nah, mikrobiom itu apa sih? Nah, kita tahan dulu ya, biar nanti dikupas sama teman-teman. Bukan hanya saya sendiri nih hari ini, saya bersama 3 orang teman rekan yang sama-sama SSE dan SEE yang senior saya di sini akan mengupas tuntas apa sih makrobiom, yang tentunya yang akan dikupas tuntas tentunya yang berhubungan dengan kulit ya, karena kita berbicara di sini kalau Biskin itu ya tentang kesehatan kulit wajah, tapi kita juga akan menyinggung sedikit tentang yang lainnya nih, tentang makrobiom. Nah, itu ya. Oke. Jadi jangan beranjak, jangan setengah-setengah ikut acara ini. Kenapa? Karena ilmunya betul-betul luar biasa, yang betul-betul penting banget untuk kulit ya, bukan hanya kulit nih. Tentang mikrobiom nanti ikuti acara ini sampai tuntas. Dan lagi nih, bukan hanya dapat ilmunya di sini, sampai akhir acara nanti kita punya sesuatu nih buat rekan-rekan semua yang ada di sini. Ya tentunya yang luar biasanya kita ada door prize, yaitu 1 es krim dan 1 anti acne dari Biskin. Wow, luar biasa. Nanti ada kuis menti. Tolong rekan-rekan semuanya disimak karena pertanyaan di kuis menti itu semuanya yang ada di sini nanti yang dijelaskan oleh rekan-rekan semua. Nah, jadi jangan sampai setengah-setengah. Nah, kalau setengah-setengah nanti ilmunya dapatnya setengah-setengah. Padahal kita di sini mau mengupas tuntas hal yang sangat-sangat luar biasa yang untuk kesehatan. Nah, oke. Jadi kita di sini saya perkenalkan dulu, saya sendiri adalah bidan lebah ya, biasa dikenal bidan lebah atau disebut dengan bidan UK ya. Saya SSE-nya saya di angkatan 34 itu waktu di Surabaya secara offline, dan SSEE-nya di tahun ini secara online. Nah, dan ada satu lagi pembicara nih yang sangat luar biasa, ini senior suhu bagi saya nih karena banyak banget saya belajar dari beliau ini, luar biasa banget pengetahuannya. Walaupun beliau ini bukan backgroundnya seorang kesehatan, tapi di Biskin Institute ini membentuk semua yang
ikut di Biskin Institute ini bisa mengembangkan diri. Bahkan kalau berbicara sama yang satu orang ini, saya rasanya kok saya sebagai orang kesehatan malah ciut karena ilmu saya kok cetek banget gitu. Nah, dengan adanya Biskin Institute ini memberikan wadah buat kita semua untuk mengembangkan, untuk belajar lebih banyak lagi. Nah, beliau adalah Kak Pipi dari Ponorogo. Oke, selamat pagi Kak pagi Pipi. semuanya. Pagi Kak Pipi, nanti Kak Pipi tak simpen dulu. Iya. Kak Ukay rasanya nge-lag ya. Oke, sambil menunggu Kak Ukay kembali. Nah, kita nggak cuma berdua aja. Sudah kembali Kak Ukay? Sudah saya. Iya, tadi sempat keputus. Silakan dilanjutin Kak Ukay. Oke, jadi Kak Pipi ini juga bukan hanya SSE tapi juga SSEE nih Kak Pipi ya luar biasa banget. Nanti kita curi-curi ilmunya Kak Pipi nih. Jadi jangan beranjak ya dari tempat duduk nggak apa-apa sambil nyemil sambil rebahan boleh. Nah, ada pembicara kita yang selanjutnya. Nah, welcome to the new nih Kak Pipi ya, new di Biskin Institute sebagai pembicara. Ada Kak Diah SSE. Pagi Kak Diah. Pagi Kak Diah. Pagi. Iya. Apa kabar Kak Diah? Baik-baik, Ponorogo cerah. Oh, Ponorogo juga ya. Sama-sama dari Ponorogo sama Kak Pipi. Nanti tak simpen dulu Kak Diah ya, biar nanti Kak Diah juga berbagi tentang apa sih yang akan kita sampaikan yang pada pagi hari ini. Jadi kita simpen dulu biar penasaran nih Kak Diah. Terima kasih Kak Diah ya. Dan satu lagi nih pembicara kita yang sangat luar biasa, yang sibuknya luar biasa. Susah banget nih minta waktu beliau supaya bisa berada di sini bersama-sama kita. Pagi Kak Meta. Pagi glowing. Pagi-pagi glowing. Kita sama-sama ada di Samarinda ya Kak Meta ya. Nah, Kak Meta ini juga SSE nih, angkatan online kemarin ya Kak Meta ya, angkatan 54. Wow, luar biasa ya, sudah angkatan 54 tuh. Itu kita bisa nanti reunian nih, banyak betul sudah angkatannya. Oke, mungkin sedikit ini aja tentang perkenalan para pembicara pada pagi hari ini. Mungkin bisa kita lanjutkan nih untuk mengupas tuntas tentang apa sih microbiome tadi. Oke, mungkin di share screen. Oke, kalau kita berbicara microbiome, nah microbiome ini sebenarnya sesuatu yang tidak asing sebenarnya, sesuatu yang sudah tidak asing kita, bahkan bukan hanya di dekat kita, tapi selalu bersama-sama kita nih, bestie kita sebenarnya microbiome ini. Cuma kita taunya dulu bukan microbiome, ini bahasa yang sebenarnya sudah lama, tapi baru muncul sekarang yang kita tahu ya, yang saya pribadi pun baru tahu nih microbiome ini. Mikro itu adalah teman bestie yang ada di tubuh kita. Nah, apa aja itu ntar kita kupas ke depannya. Nah, kita jelaskan ya tentang microbiome. Nah, kita lihat nih, ini gambar apa nih? Ini gambar hutan. Nah, kita lihat ketika hutan, kita berbicara hutan, apakah di hutan itu cuma ada yang namanya pohon? Ya, pohon-pohon rindang? Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Kalau untuk lihat kelestarian hutan, tentunya ada beberapa yang menempati di situ ekosistem. Nah, saling ada hubungan timbal balik antara hutan dan yang lainnya. Nah, kita lihat di sini ada hutan Amazon. Hutan hujan Amazon merupakan ekosistem bagi 12.500 spesies satwa. Nah, yang kita tahu tadi untuk keseimbangan kelestarian hutan tentunya ini juga ekosistemnya terjaga dengan baik supaya apa? Hutannya bisa terlindungi dengan baik, satwanya juga bisa hidup sesuai dengan kehidupannya di hutan. Jadi dia tidak mengamuk nih istilahnya, dan di situ juga di hutan di satwa juga ada yang namanya microbiome. Jadi ekosistem itu harus terjaga dengan baik, harus seimbang gitu. Nah, bagaimana nih kalau dengan tubuh manusia? Ternyata tubuh manusia juga merupakan ekosistem bagi microbiome. Bayangkan. Jadi ekosistem bagi microbiome yang saling menguntungkan untuk tubuh kita. Nah, itu. Jadi untuk
itu tubuh manusia itu terdiri apa aja sih? Mikrobiom itu apa aja sih? Next kita lihat ya. Selanjutnya. Nah, bayangkan tadi kan kita berbicara mikrobiom, oh iya oke lah bestinya dalam tubuh kita ya, teman kita, bukan hanya dekat tapi di dalam tubuh kita. Kita kira cuma jumlahnya ya 1-2 gitu ya, 10. Ternyata ada 1000 triliun mikrobiom yang ada di tubuh kita. Wow, fantastis ya, jumlahnya sangat fantastis. Berarti keberadaan mikrobiom ini tentunya sangat-sangat penting untuk tubuh kita. Nah, dan apa itu mikrobiom? Mari kita lihat. Nah, mikrobiom itu adalah organisme hidup yang ukurannya mikroskopik, hidup bersama di tubuh manusia di alam. Ya, yang kita berbicara yang mikrobiom ini adalah kumpulan dari bakteri baik, ya virus, jamur dan organisme lainnya yang ada di dalam tubuh manusia. Dan ukurannya kalau di sini kita lihat mikroskopik berarti ini kalau kita bilang makhluk gaib nih. Kenapa? Tidak kasat mata yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, makanya jadi tapi ini sangat penting banget untuk kehidupan manusia, keseimbangannya itu sangat diperlukan untuk kesehatan tubuh manusia. Bahkan bukan hanya manusia, seperti yang saya bilang tadi, keseimbangan di alam juga membutuhkan yang namanya mikrobiom, karena ada di tumbuhan, ada di hewan, dan untuk keseimbangan cuaca dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, fakta menarik mikrobiom di tubuh manusia apa aja sih? Oke, nih 100 nih, angka 100 nih apaan ya? Oke, coba dibuka apa sih yang 100 ini? Nah, ternyata tubuh manusia memiliki lebih dari 100 triliun mikroorganisme. Nah, jadi lebih dari 100 triliun mikroorganisme. Dan selanjutnya 10. Nah, apa sih fakta menarik dari mikrobiom di tubuh manusia? Jumlah mikroba ini 10 kali lebih banyak dari jumlah sel yang ada di tubuh manusia. Bayangkan ya, 10 kali lebih banyak dari jumlah sel. Nah, kalau sel itu miliaran, tapi ini kalau mikrobiom di tubuh kita ini adalah 10 kali lipat dari jumlah sel. Makanya jumlahnya triliunan. Oke. 2. Nah, apa nih? Kita buka 2. Nah, apa fakta yang menarik? Paling banyak berada di 2 organ, yaitu usus kecil dan usus besar. Ya, betul sekali, karena ini yang berperan penting untuk terutama untuk peningkatan daya tahan tubuh ya. Permasalahan metabolisme tubuh itu terkadang dimulai dari adanya permasalahan dari usus besar dan usus kecil. Nah, jadi mikrobiom ini paling banyak di usus tersebut, sehingga kita betul-betul memelihara terutama bukan terutama, hampir semuanya sih, cuma yang di usus besar dan usus kecil, karena 70% untuk imunitas itu dimulai dari kesehatan dari pencernaan, yaitu di bagian usus besar dan usus kecil. Oke, next. Oke, nah 2,2 nih apa? Wow, jadi ini berat mikrobiom di tubuh manusia mencapai 2,2 kg. Jadi 100 triliunan mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita beratnya 2,2 kg. Jadi bayangkan, kecil banget tapi manfaatnya sangat dahsyat untuk tubuh kita. Itu yaitu bakteri-bakteri baik yang ada di dalam tubuh kita yang memang betul-betul dibutuhkan untuk kesejahteraan tubuh kita, bukan hanya berbicara tentang organ dalam tapi juga yang di luar, yaitu bagian kulit. Nah, inilah empat fakta menarik tentang mikrobiom yang ada di tubuh manusia. Oke, next. Nah, apa sih manfaatnya mikrobiom untuk tubuh manusia? Nih, kita bisa lihat nih, kok ada gambar-gambar ya organ tubuh nih. Nah, secara keseluruhan, jadi mikrobiom itu menjaga, merangsang sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada sekitar 70% untuk pembentukan imunitas tubuh. Kekebalan tubuh itu dimulai dari adalah pencernaan atau bagian usus. Nah, itu makanya banyak sekali sekarang ini kita memperhatikan untuk kesehatan tersebut, banyak yang mengkonsumsi dari makanan yang mengandung
probiotik dan prebiotik. Nah, itu salah satunya yang tentang mikrobiom atau bakteri baik. Oke, next Kak Pipi. Nah, di mulut. Nah, menjaga kesehatan gigi, gusi, lidah, dan melawan patogen jahat. Nah, jadi memang betul ya. Jadi mikrobiom ini adalah dia sebagai bala tentara ya, sebagai proteksi ya, sebagai tameng yang menjaga, melindungi dari patogen-patogen jahat. Nah, yang bisa menyebabkan suatu entah itu peradangan, entah penyakit yang lain. Jadi bayangkan kalau tidak ada bakteri baik di mulut, maka akan terjadi karies gigi, gigi berlubang, gusi bengkak, dan lain sebagainya. Oke, next. Ini kalau di bagian lain kita tidak terlalu membahas ya tentang fungsinya, cuma sekilas. Nah, di kulit. Nah, di kulit ini mengatasi masalah kulit. Nah, ini disimpan dulu, nanti akan dibahas tuntas oleh Kak Pipi. Dalam paru-paru fungsinya untuk apa? Mengatasi masalah pernapasan. Nah, jadi bayangkan kalau semua virus bisa masuk tanpa ada yang menghalangi tadi bakteri mikroorganisme baik, maka akan terjadi yang namanya infeksi paru. Nah, itu. Next, Kak. Di pencernaan ya. Jadi pencernaan bukan hanya masalah usus besar, usus kecil ya, tapi juga ada lambung. Memecah senyawa makanan yang memiliki potensi beracun, mensintesis vitamin dan asam amino. Nah, ini penting banget. Kalau di pencernaan tidak ada bakteri baik, bayangkan makanan yang kita makan itu tidak akan bisa dihancurkan. Mohon maaf, yang kita makan kangkung nanti bisa keluarnya tetap kangkung. Nah, itulah salah satu kenapa mikrobiom atau mikroorganisme baik itu diperlukan di salah satunya di pencernaan gitu ya, dengan mensintesis juga makanan yang dimakan dan vitaminnya. Nah, di area genitalia, wow, ini banyak banget permasalahan yang muncul apabila mikrobiomnya itu terganggu ya, menjaga dari bakteri dan infeksi. Nah, makanya banyak sekali permasalahan di genitalia itu. Makanya dari sekarang kita betul-betul Bu Angger ini luar biasa ya, mikrobiom diangkat di sini. Nah, itu. Next. Nah, jadi kenapa kita harus menjaga jumlah dari mikrobiom tadi agar jumlahnya tetap seimbang ya, terus dia juga perlu makanan untuk dia tumbuh sehat lah istilahnya gitu. Jadi kita banyak sekarang lihat yang kayak mana sih makanan-makanan yang bisa untuk menyeimbangkan mikrobiom di dalam tubuh kita, seperti yang susu olahan atau yang fermentasi, seperti yang bisa kita sering kita minum tuh apa tuh? Yakult ya, itu adalah minuman yang mengandung bakteri baik ya, itu memang hasil dari fermentasi ya, mengandung banyak. Juga kita lihat di susu bayi itu ada kandungan pre dan probiotik. Nah, kenapa? Karena itu untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan dari pencernaan. Kalau seimbang mikroorganisme, seimbang bakteri baik, seimbang di dalam tubuh, maka semuanya akan baik gitu kan. Terus apalagi tempe itu kan dari kacang kedelai ya, yang kemudian difermentasi ya sehingga bisa menjadi tempe. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, next. Kalau terjadi ketidakseimbangan mikroorganisme dalam tubuh, maka virus, bakteri, bahkan yang lainnya pun bisa jumlahnya lebih besar di dalam tubuh kita, sehingga timbullah yang namanya penyakit kronis sistem pencernaan seperti penyakit Crohn dan sindrom iritasi usus besar. Ini banyak banget ya sekarang masalahnya. Yang kedua, fibromyalgia. Nah, itu kita tidak membahas tuntas, kita cuma ini sekilas. Terus bisa menyebabkan diabetes juga. Nah, itu kerap mengkonsumsi gula berlebihan, itu bisa menyebabkan diabetes yang tidak bisa disintesis ya di dalam tubuh. Distrofi otot juga. Nah, ini salah satu akibat ketidakseimbangan mikrobiom dan multiple sclerosis itu. Nah, ini rheumatoid arthritis, tidak sedikit yang mengalami nyeri sendi. Nah, radang sendi itu juga salah satu penyebab dari adanya ketidakseimbangan mikroorganisme dalam tubuh. Gitu ya. Jadi nanti next-nya akan dibahas tuntas untuk tentang masalah kulit, karena di sini kita berbicara tentang
A to Z ya di Biskin Institute tentunya kita berbicara tentang yang berhubungan dengan kulit. Jadi yang paling banyak dibahas nanti adalah mikroorganisme yang berhubungan untuk kesehatan kulit. Tuh. Oke, dari sini saya ambil alih ya Kak Uka ya. Iya, silakan Kak Pipi. Ini nih, jangan beranjak ini betul-betul karena di sini nih intinya banget nih ya rekan-rekan semuanya. Silakan Kak Pipi. Ya, jadi tadi Kak Uka kan udah bahas microbiome secara keseluruhan. Tapi kan memang nih, Biskin Institute kan concern-nya di masalah kesehatan kulit. Makanya sekarang kita masuk ke kulitnya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut microbiome di kulit, saya mau kasih satu pertanyaan nih. Yuk, boleh di chat nih. Nah, berapakah pH alami kulit kita? Ayo, di chat. Yang bisa jawab betul nanti kita kasih hadiah ya Kak Uka ya. Ikut menti. Nggak di luar menti, nanti kita kasih hadiah ciuman. Oh iya, boleh dijawab. Jadi kalau yang bingung, pH kulit itu 1 sampai 14 paling banyak. Nah, yuk coba nih di angka berapakah pH kulit kita? 4,5, 8. Terus lanjut. Berapa yuk? Jadi saya kasih info aja, pH itu 1 sampai 14. 14 itu basah, paling basah, 1 itu paling asam, 7 itu normal. Nah, menurut teman-teman nih, berapakah pH kulit kita? 4,5, 5, 6, 5. Ada yang 8, ada yang di bawah 7, 5,5. Ada lagi yang mau jawab? Berapakah pH alami kulit? 3,5. Oke. Yuk. Udah nggak ada yang mau jawab? 4. Oke. 4 sampai 6. 4,5. Ini sudah ikut SSE semua ini rasanya pesertanya ini. Ya, jadi jawabannya kata-kata udah benar nih jawabannya. Nggak apa-apa, tapi kita bahas sama-sama ya. Jadi kalau kita tahu namanya rentang pH balance itu angkanya kalau digambarkan angka itu 1 sampai 14. 7 tadi saya udah cerita, 7 itu di angka netral gitu kan. Semakin besar pH-nya di atas 7 itu namanya kondisinya basah, semakin rendah itu kondisinya asam. Nah, apakah kemudian yang netral itu bagus? Ternyata tidak. Karena yang namanya pH netral, ternyata kalau pH kulit kita ada yang jawab tadi di angka 7 ya kan, atau yang mengatakan 7 sampai 9 gitu kan. Ini salah. Kenapa? Karena pH kulit itu tidak ke arah basah malahan. Ke arahnya mana? Nah, apalagi yang menjawabnya lebih dari 7, yaitu salah. Kenapa? Karena kalau kulit kita itu terlalu basah, itu akan membunuh mikroorganisme yang berguna bagi kulit kita. Karena yang namanya mikroorganisme atau microbiome ini, dia butuh lingkungan yang asam untuk hidup. Jadi berapakah pH-nya? Nah, yang betul adalah pH kulit itu di bawah 5. Rata-rata pH alami kulit itu adalah 4,7. Rata-rata. Kenapa? Nanti akan saya tunjukkan beberapa fakta. Ada beberapa bagian tubuh itu yang pH-nya malah lebih rendah lagi, lebih asam lagi. Gitu ya. Di mana? Salah satunya di area genital. Itu kan di sana tadi Kak Uka juga sudah bahas kan ya. Tadi yang namanya microbiome itu kan ada di mana-mana, di mulut ada, di kulit, di paru-paru gitu ya. Kemudian di area genital itu ya, 5 organ itu yang terutama ada microbiome-nya. Nah, itu rata-rata nanti pH-nya pasti ke arah asam. Nah, tadi kenapa sih kok di organ-organ tersebut tadi yang banyak microbiome-nya? Tadi juga udah dibahas sama Kak Ukay. Karena microbiome ini kan istilahnya dia salah satu benteng pertahanan tubuh kita juga yang membantu tubuh kita untuk membentengi. Jadi microbiome itu kan mikroba baik. Dia ini melawan mikroba-mikroba jahat. Nah, makanya kalau teman-teman lihat, letaknya microbiome itu adalah di tempat-tempat yang bersinggungan dengan luar. Betul nggak? Di mulut, kalau kita makan, gitu kan lewat mulut dulu tuh. Makanya ada microbiome di mulut kita, di kulit, gitu kan. Di mana lagi? Di paru-paru. Jadi nih mikroba jahat yang masuk dari ini kan hidung ke paru-paru, dia akan ditahan tuh sama yang microbiome yang ada di paru-paru dan juga di area genital. Jadi di bagian-bagian organ tubuh yang kemasukan sesuatu, istilahnya seperti itu ya. Oke, jadi pH-nya adalah asam di bawah 5 gitu kan. Pasnya itu kalau rata-rata di angka 4,7. Jadi tadi yang jam 4,5 itu masih kita anggap benar ya. Oke, karena itu mikrobiome itu membutuhkan lingkungan asam untuk hidup. Oke, sekarang kita lanjut nih.
Nah, kalau kita bicara soal microbiome gitu ya, tadi Kak Uke juga sudah sempat menjelaskan. Kalau untuk tadi kan sudah dibahas nih, microbiome memang paling banyak di area pencernaan, di organ pencernaan kita, di usus besar dan di usus kecil itu memang paling banyak. Sehingga akhirnya nih banyak makanan-makanan yang prebiotik dan probiotik, yaitu makanan-makanan nih yang bisa menambahkan microbiome atau yang bisa merangsang atau menjaga keseimbangan microbiome. Tapi tetap aja, sesuatu itu kalau terlalu kurang itu juga jelek, terlalu baik juga jelek, gitu ya. Jadi yang terpenting untuk microbiome itu adalah sebenarnya adalah menjaga keseimbangannya. Nah, termasuk juga yang ada di kulit kita nih. Nah, ini tadi yang mungkin belum kita bahas. Microbiome, teman-teman kalau membayangkan yang bentuknya mikroba itu membayangkannya gimana ya? Yuk, chat yuk. Mikroba itu adalah tanaman atau hewan atau kayak apa? Atau benda mati atau seperti obat, makhluk kecil kayak sel. Ya, saya lebih setuju makhluk kecil. Iya, makhluk hewan yang sangat kecil, setuju. Jadi mikroorganisme itu adalah dia hewan yang sangat kecil sekali. Namanya hewan itu dia bisa apa? Bisa mati, ya kan? Bisa tumbuh juga, bisa berkembang biak juga. Nah, manusia itu udah dikaruniai Tuhan iya kan, kita semua setuju Tuhan itu sudah mengaruniai manusia itu lengkap. Demikian juga dengan microbiome. Kalau kondisinya dia lingkungannya itu oke, lingkungannya bagus, dia akan bisa hidup sendiri gitu loh. Jadi mestinya kalau memang kita makanan yang kita makan sehari-hari bagus, udah seimbang, itu mestinya nggak usah makan minuman yang prebiotik dan probiotik, itu nggak masalah, gitu kan? Nah, kenapa kok kadang-kadang kita perlu tambahkan prebiotik dan probiotik? Karena kan kadang-kadang nih, bahkan bukan cuma kadang-kadang, seringkali kan kita juga konsumsinya juga makanan yang kita konsumsi mungkin nutrisinya nggak lengkap, gitu. Setuju ya? Ya kan? Yuk, siapa nih yang bisa menjamin yang kita makan sehari-hari pasti 4 sehat 5 sempurna, gitu kan? Apalagi tadi tuh kayak udah cerita, microbiome itu 100 triliun, itu bukan cuma satu jenis mikroba. Jenisnya itu banyak gitu loh. Nah, jenisnya banyak itu kayak kita ngomong aja manusia gitu kan. Saya sama Kak Ukay, sama Kak Dia, sama Kak Meta, makanan kesukaannya beda-beda. Betul nggak? Apalagi kalau saya tanya ini Kak I, siapa aja yang ada di Zoom ini, ya kan? Kak I, Kak Wahyu, segala macam makanan kesukaannya beda-beda. Betul? Kebutuhan hidupnya lagi beda-beda. Sama juga yang namanya microbiome ini, dia kebutuhannya itu mestinya beda-beda juga. Makanya yang butuh dijaga. Kalau kita mau menjaga keseimbangan microbiome, kita harus menjaga keseimbangannya. Bukan nambahin, bukan ngurangin, tapi seimbang. Nah, kalau seimbang, ya kan, keseimbangan microbiome-nya ini bagus, pasti semuanya akan bagus. Nah, kalau kita bicara soal kulit, gimana caranya menjaga keseimbangan microbiome? Ya, kita harus menjaga kesehatan alami kulit kita. Karena kulit kita ini alaminya nih bagusnya gitu ya. Kalau nggak diapa-apain sama sekali gitu ya, itu adalah lingkungan yang udah memang paling bagus untuk kehidupan microbiome. Gitu kan? Tapi nyatanya kulit kita apa-apain nggak? Betul nggak? Yang dikasih ini nih, nyoba skincare dari sana, nyoba skincare dari situ. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke? Jadi menjaga keseimbangan microbiome sama dengan menjaga kesehatan kulit, gitu kan? Nah, karena microbiome itu kalau di kulit, gitu kan, tadi selain fungsinya untuk menjaga kekebalan tubuh, merangsang imunitas tubuh, nah, microbiome ini adalah salah satu komponen dari yang namanya skin barrier, yang menjaga dari mikroba jahat, gitu kan, mencegah penyakit kulit juga microbiome ini, dan dia adalah bagian dari skin immunity. Nah, wow, penting banget ya. Jadi skin immunity itu apa? Skin immunity itu adalah kemampuan kulit untuk menciptakan kekebalan terhadap objek yang dapat merugikan kulit dari dalam maupun dari luar tubuh. Jadi walaupun kecil banget, nggak kelihatan banget, ini sesuatu yang sangat penting. Nah, makanya kalau kita lihat nih di luaran sana, skincare udah mulai banyak yang mestinya kalau skincare nggak langsung ngomong gitu ya, skincare yang bagus untuk microbiome, tapi mungkin teman-teman seringkali sekarang ini kalau lihat skincare, lihat iklannya atau lihat pembahasannya, udah mulai banyak yang membahas soal yang namanya skin barrier.
Betul atau betul? Ada yang pernah dengar istilah ini? Skin barrier, apa sih skin barrier itu? Ada ya, sebentar, saya tanya lagi nih, yuk, chat yuk. Ada yang belum pernah dengar soal skin barrier? Atau udah pernah dengar atau udah tahu? Boleh di chat. Siapa yang belum pernah dengar soal skin barrier sebelumnya? Oh, belum pernah dengar. Oke, nggak apa-apa, yang belum pernah dengar kita bahas sama-sama. Mantel kulit. Mantel, Kak. Mantel atau mantel? Ayo, Kak Wahyu. Oh, mantel. Kalian belum pernah dengar ya? Oh, berarti kalau yang belum pernah dengar cocok banget nih, harus ikut materi kali ini. Oke, saya lanjutkan kalau gitu ya. Ternyata ada beberapa yang belum pernah dengar soal yang namanya skin barrier. Oke, next ya. Jadi kalau kita mau ngomong soal skin barrier dan microbiome di kulit, karena kan kita topiknya lagi microbiome, kita harus tahu dulu. Nah, yang namanya microbiome itu di kulit kita letaknya di sebelah mana? Oke, jadi saya akan tunjukkan ke teman-teman sekilas yang namanya struktur kulit. Jadi kulit itu memang tipis banget. Ketebalan kulit kita ini paling nggak sampai 1 cm. Cuma 0,1, 0,5 itu udah tebal banget. Kulit 0,5 itu aja udah di telapak kaki, telapak tangan itu ya, yang ada kapal-kapal itu. Kapal bukan kapal layar ya, kapalan. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Kak Meta mungkin bisa bantu? Paham ya? Orang Samarinda yang Papua kapalan. Itu loh, kalau di tangan kaki kita keras gitu ya. Ya, yang keras-keras. Nah, itu kapalan itu. Bahasa medisnya kalau sama kapalan. Nah, itu bahasa medisnya ya. Nah, soalnya Kak Ukay sama Kak Meta ini dua orang ini adalah dua teknisi medis ya. Nggak kayak saya, teknisi medis abal-abalan karena dari pengalaman aja. Oke, nah itu pun di bagian-bagian kulit yang seperti itu nggak sampai 1 cm ketebalan kulit kita. Apalagi di kulit-kulit seperti kulit wajah, kulit area mata itu tipis banget sampai ke 0,1 cm. 0,1 ya, atau 0,1 mm malahan ya. Pokoknya tipis banget yang namanya kulit. Tapi walaupun kulit itu tipis sekali, ya kan? Walaupun kulit ini tipis sekali, ternyata dia banyak lapisannya. Jadi kalau secara lapisan utama, kulit itu dibagi dari lapisan paling bawah itu hipodermis yang berisi lemak, ya kan? Lapisan dermis ini dia penyusunnya kulit. Jadi lapisan utama kulit itu penyusunnya itu di lapisan dermis. Nanti di sana itu ada saraf, ada pembuluh darah, ada akarnya rambut, ada kelenjar minyak, isinya banyak banget gitu kan. Nah, di lapisan yang paling luar, paling tipis, epidermis ini aja dibagi lagi menjadi 5 lapisan, bayangkan. Jadi kalau ngomongin soal kulit itu seperti lapis legit itu ya, yang lapisnya banyak banget, tapi itu bayangkan waktu lapis legit yang segini itu Anda kecilkan sampai mungkin 1/100-nya gitu ya. Tipis tapi banyak lapisannya. Nah, di lapisan epidermis, lapisan paling bawah stratum basal, stratum spinosum, ini nggak usah dihafalin, nggak ulangan, nanti nggak keluar yang ini. Nggak keluar ya Kak Meta yang ini ya, di Menti? Nggak ada. Ya, enggak apa-apa. Yang ini nggak usah dihafalin, nggak keluar di Menti, saya kasih bocoran. Ya kan, stratum spinosum, stratum granulosolum, stratum lucidium. Nah, lapisan paling luar adalah yang namanya stratum corneum. Nah, ini kan, ini sekilas saja, udah. Nah, yang namanya skin barrier itu terletak di lapisan paling luar. Jadi kalau kita lihat dari katanya ya, arti katanya, skin kulit, barrier itu kan, barrier itu penahan, lapisan penahan. Namanya orang nahan nggak mungkin di dalam dong, nahan pasti di paling luar. Kalau saya sering ibaratkan, skin barrier itu seperti pintu atau pagar rumah kita. Jadi memang lapisan yang paling luarnya, di paling luar. Nah, masalahnya nih, apa yang menyusun yang namanya skin barrier? Jadi penyusunnya skin barrier itu banyak, bukan cuma satu hal. Microbiome salah satunya, tapi selain microbiome, skin barrier itu dia ada yang namanya acid mantle. Jadi di lapisan terluar kulit kita itu ada acid mantle. Acid itu asam, ya kan? Mantle lapisan atau mantel. Jadi mantel dari asam. Ya, tadi udah dijelaskan kan, kenapa kok harus asam? Karena memang dia dibutuhkan untuk lingkungan hidup supaya microbiome-nya ini bisa bertahan hidup gitu kan. Nah, selain itu ditambah dengan yang namanya stratum corneum. Nah, tadi nih di atas tadi stratum corneum itu lapisan paling luar. Jadi lapisan kulit kita yang namanya stratum corneum, di dalamnya ada
korneosit dan lapisan lipid atau moisture barrier. Ini salah satu penyusunnya acid mantle ditambah disempurnakan dengan yang namanya microbiome. Nah, skin barrier ini apa fungsinya gitu kan? Nah, sebelum kita ngomong fungsi, saya tunjukin lagi gambar lebih gedenya gitu ya. Jadi kalau di sini itu lapisan kulit dengan lipid barrier gitu kan, ada yang namanya karneosit. Nah, di lapisan luar itu ada lapisan asamnya. Microbiome itu di bagian luarnya lagi. Jadi benar-benar di atasnya kulit. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita ngomong fungsinya ya. Nah, apa fungsinya yang namanya skin barrier? Jadi memang ya rata-rata kulit itu 4,7 itu tergantung lokasinya, ya kan? Paling rendah itu di area genital itu 3,5. Nah, di kulit itu rata-rata sekitar 5 sampai 5,5-an di bagian dalamnya ini, bagian atasnya itu akan lebih asam sedikit di bagian acid mantle-nya. Jadi kalau di rata-rata 4,7. Nanti kalau sudah lapisan bagian dalam, itu sudah lapisannya basah. Tapi bagian luarnya aja yang asam. Nah, apa gunanya fungsinya yang namanya skin barrier? Jadi kalau kita lihat gambar yang kiri, ini adalah kulit kita kalau sehat. Kalau kulit kita sehat, ya kan, ini stratum corneumnya itu tersusun rapi, gitu ya, sel-sel kulitnya itu rapi. Nah, kemudian acid mantle-nya itu juga penuh, gitulah istilahnya ya, nutup kulit itu secara merata. Dan microbiome-nya kalau acid mantle-nya ini dia rata, dia bagus, microbiome-nya juga banyak. Dan fungsinya apa? Nah, tadi kalau saya ibaratkan skin barrier itu seperti pagar atau sebagai pintu gitu kan. Pagar itu kan fungsinya apa sih? Kalau pagar rumah kita kasih pagar tujuannya apa? Yuk, chatting yuk. Rumah Anda ada pagarnya nggak? Atau ada pintunya nggak? Atau bukan aja tuh? Pasti dikasih pagar, dikasih pintu kan? Ada nggak nih rumahnya di sini yang nggak pakai pintu? Ada? Nggak ada kan? Nah, pintu atau pagar itu gunanya buat apa? Satu nih, supaya dari luar orang nggak langsung masuk gitu kan? Ya, betul. Orang dari luar nggak bisa masuk. Dan yang di dalam tidak segembarangan keluar. Untuk memproteksi, betul. Ya kan, yang dari luar nggak gampang masuk, yang dari dalam nggak gampang keluar. Contoh bagi ada yang punya anak-anak kecil, pintunya ditutup bagaimana? Supaya anak Anda nggak lari-lari ke jalan. Setuju? Ya kan? Nah, sama, skin barrier itu juga punya dua fungsi penting. Ya kan? Satu, melindungi dari faktor luar. Faktor luar apa? Polutan, bakteri, virus, antioksidan, dan radiasi sinar UV. Tapi selain menjaga dari luar, dia juga menjaga dari dalam supaya nggak keluar. Apa yang dijaga dari dalam supaya nggak keluar? Yaitu kandungan alami air di kulit. Nah, kalau terjadi nih stratum corneumnya nggak karu-karuan gitu kan, acid mantle-nya ini rusak, microbiome-nya mati, yang terjadi apa? UV bisa masuk, polutan bisa masuk, bakteri, virus masuk, dan nih air kelembapan alami kulit kita ini dia akan loss, dia akan keluar, sehingga terjadi yang namanya transepidermal water loss atau TEWL. Nah, dan kalau terjadi yang namanya kerusakan skin barrier, bisa terjadi apa aja? Ya, radikal bebas juga, itu kan ditahan semua. Ini loh, kalau ada terjadi kerusakan skin barrier kita rusak, banyak banget efek-efeknya. Wow, nih. Kita lihat sama-sama ya. Jadi kalau tanda-tanda kerusakan skin barrier itu apa aja nih? Satu, kalau kulit kita itu sering mengalami inflamasi atau iritasi. Maksudnya apa? Kena apa dikit merah-merah gitu ya. Kena apa dikit ada sensasi panas di wajah. Itu bisa jadi masalahnya skin barrier Anda. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Loh iya, bayangin loh. Tembok itu pagernya atau temboknya, rumah itu pagernya atau temboknya ada yang keropos gitu kan. Kan berarti nanti kena apa-apa gampang luka, betul nggak? Bayangin aja nih, lapisan kulit kita penjaganya yang paling luar ini aja ini udah nggak bener. Ya yang terjadi apa nih? Kena sesuatu sedikit gitu kan. Coba skincare baru, langsung mukanya merah-merah. Digosok sedikit, perih semua wajahnya. Tuh, pernah ngalamin? Iya.
Ya, jadi satu macam ini tuh bisa menyebabkan banyak permasalahan kulit, kemerahan, perubahan warna kulit, ya kan, warna kulitnya nggak merata, kemudian nih rasa bersisik, kayak ngelupas-ngelupas, gatel, jerawat, kerutan. Kemudian kalau kita merasa kulit kita kering, dehidrasi, keluar breakout, ya kan, mengelupas berlebihan dan sensitif berlebihan, ini bisa jadi adalah terjadi karena kerusakan skin barrier. Jadi kadang-kadang orang itu kan gini nih ceritanya nih, aku pakai skincare baru nih, aku merasa nggak cocok gitu ya, aku nggak merasa cocok nih, oh ini berarti skincare-nya jelek. Jangan langsung salahkan skincare-nya. Bisa jadi nih kita ketika mencoba satu skincare baru keluar breakout segala macam karena skin barrier kita yang bermasalah. Ya kan, memang nanti ada beberapa skincare, nanti kita akan juga bahas gitu ya. Ada beberapa bahan-bahan kimia itu yang memang bisa menyebabkan terjadinya breakout, purging, dan lain-lain gitu ya, yang membuat kulit jadi tambah sensitif. Tapi nih kadang-kadang kenapa orang itu pakai nggak apa-apa, saya pakai bermasalah? Karena yang skin barrier-nya sehat, dia bisa lebih menahan daripada faktor-faktor yang lain. Gitu loh. Loh iya kan, istilahnya kalau pertahanannya kuat, sama dengan kalau kita ngomong imunitas tubuh, imunitasnya kuat sama-sama karena apa itu namanya? Karena kuman virus bakteri, yang lain sakit, yang satunya nggak sakit. Sama juga dengan kulit kita. Jadi skin barrier ini seperti imunitasnya kulit kita. Kalau imunitasnya baik, ya kena apapun gitu ya. Ya mungkin ada reaksi, tapi tidak seberat, tidak separah kalau yang skin barrier-nya rusak. Oke? Ini makanya penting banget nih menjaga skin barrier kita. Nah, kalau kita ngomong microbiome yang ada di kulit, khususnya yang ada di kulit ya, tadi kalau kita ngomong masalah pencernaan, kita sekarang udah nggak ngomong soal yang pencernaan, nggak ngomong yang soal di paru-paru, kita ngomong masalah yang di kulit, bukan cuma kulit wajah, tapi juga kulit tubuh yang lain. Nah, apa yang menyebabkan rusaknya keseimbangan microbiome di kulit? Ada beberapa faktor. Satu, lingkungan. Lingkungan yang terlalu lembab, terlalu kering, atau perubahan musim yang mendadak itu juga bisa menyebabkan perubahan merusaknya keseimbangan microbiome. Jadi kalau teman-teman merasakan gitu ya, kalau perubahan musim terlalu kering gitu, kadang-kadang kan kulit kita jadi kering-kering semua. Atau yang teman-teman yang lagi wisata, biasanya tinggalnya nih di tropis seperti Indonesia, kemudian wisata ke daerah 4 musim, kayak mungkin ke Korea, ke Eropa, ke Jepang yang sangat dingin, itu kan juga merasa kulitnya langsung jadi kering-kering. Perubahan musim yang mendadak, atau kita hidupnya terlalu lingkungan yang terlalu lembab atau terlalu kering. Ini warning, hati-hati buat Anda yang suka atau seharian itu selalu berada di ruangan ber-AC. Ya, jadi perhatiin ya. Yuk, ngaku-ngaku. Sekarang ini siapa yang ikut Zoom-nya nggak pakai AC? Saya tanya yang nggak pakai aja, soalnya kalau saya tanya yang pakai nanti chatnya banyak. Atau saya tanya yang lagi pakai AC sekarang aja ya, biar chatnya banyak. Ayo, yuk ngaku. Sekarang ini siapa yang lagi pakai AC nih di ruangannya sekarang? Saya angkat tangan, saya soalnya juga pakai AC. Nah, tuh, Kak Vivin pakai. Wow, ternyata banyak pakai AC ya. Nah, bukannya nggak boleh pakai AC, boleh. Tapi kalau kita nih udah seharian di AC dan kita nggak melakukan tindakan penjagaan gitu ya, tidak melakukan antisipasi, oh Kak Juli udah dingin-dingin hujan soalnya ya. Iya, mungkin yang dingin nggak pakai AC, tapi nanti tunggu aja siang lagi panas dikit gitu ya. Nah, bukannya nggak boleh kita pakai AC, tapi kalau nih kita tahu kita sering pakai AC, kita tahu musimnya lagi berubah, kita tahu kita lagi melakukan pergantian ini ya, ke tempat yang musimnya berubah, dan kita nggak melakukan penjagaan, itu yang menyebabkan keseimbangan microbiome-nya rusak. Apalagi paparan senyawa tertentu, ya kan, seperti zat-zat kimia keras, obat pembersih yang keras, obat jerawat, dan asap. Oke, termasuk juga baik yang kita oleskan ataupun yang kita minum. Terlalu sering meminum antibiotik itu juga salah satu penyebabnya rusaknya keseimbangan microbiome. Karena antibiotik itu dia membunuh semua mikrobi ini kan, bisa membunuh semuanya, dia nggak peduli mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian apalagi
ya kan? Gangguan psikologi, stres, dan hormonal. Jadi mestinya nih, yang menyebabkan rusaknya mikrobiom itu masalah hormonal. Jadi kalau masalah hormonal kita terganggu, keseimbangan asam itu terganggu. Masalahnya apa? Masalah hormonal ini sangat dipengaruhi dengan stres. Nah, ya kan? Jadi kalau kita stresnya berlebihan, selain memicu yang namanya stres oksidatif, juga bisa mempengaruhi masalah hormonal. Dan kalau masalah hormonal kita udah terganggu, itu salah satu penyebab kerusaknya keseimbangan mikrobiom di dalam tubuh kita, terutama di kulit kita. Oke, lalu kemudian juga kebiasaan skincare yang buruk. Tadi saya ceritakan, sekarang ini siapa sih yang nggak pakai skincare gitu kan? Siapa sih yang tidak melakukan sesuatu di kulitnya? Setuju atau setuju? Yuk, siapa nih yang setiap hari nggak minimal cuci muka? Cuci muka kan? Bahkan yang bapak-bapak pun pasti cuci muka, betul? Betul. Ya nggak? Nah, kalau kita cuci mukanya satu terlalu sering, atau cuci muka dengan sabun yang pH-nya terlalu alkali. Nah, ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak, pria-pria, atau orang yang biasanya tidak terlalu, ini bilangnya saya nggak pernah pakai skincare. Cuci muka pakai sabun batang. Pernah mengalami, atau saya dulu pengakuan dosa, aku dulu kayak gitu, Kak, gitu ya. Nah, hati-hati, ya kan, terlalu sering cuci muka. Ya, nanti Kak Dian, kita bahas lebih lanjut ya. Jadi orang yang terlalu sering cuci muka atau cuci muka dengan sabun yang pH-nya terlalu alkali, itu juga bisa merusak keseimbangan dari mikrobiom. Kenapa? Karena yang namanya sabun cuci muka itu dia pasti arahnya ke arah, ke arah basah. Sedangkan tadi kita udah bahas lingkungan alaminya untuk mikrobiom ini bisa hidup itu adalah di asam. Oke? Nah, kenapa kok sabun batang itu salah satunya nggak boleh dipakai di muka? Karena sabun batang itu tubuh ini yang bagian ini yang kulit-kulit luar ini tingkat keasamannya itu sedikit lebih basah sedikit dibandingkan kulit wajah. Jadi kalau kita sabun yang untuk badan kita pakai ke muka ini juga terlalu alkali gitu ya. Iya, bentar Pak Shirley. Nah, kemudian juga kalau kita eksfoliasi terlalu sering dan berlebihan, termasuk kulit wajah terlalu keras, ini juga bisa merusak keseimbangan dari mikrobiom, terutama merusak yang namanya skin barrier. Saya izin minum sebentar ya. Iya, dosennya yang nyuruh pakai sabun batang. Nah, nanti kita bahas ya Kak Wahyu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, terutama ada beberapa bahan itu yang sangat mempengaruhi rusaknya mikrobiom. Apa aja? Jadi ada beberapa bahan tertentu itu yang bukan cuma ngerusak keseimbangan asamnya aja, tapi benar-benar bisa membunuh mikrobiomnya. Apa saja? Nah, pertama, pewarna dan pewangi sintetis. Ini hati-hati karena banyak dipakai oleh di produk-produk skincare. Nah, jadi kalau teman-teman nih menggunakan produk skincare dan di bau aja gitu kan, di bau warnanya aja udah nggak natural gitu ya, di bau itu udah sangat menyengat gitu kan, ada kan yang wangi banget gitu ya, itu hati-hati. Berarti dia menggunakan pewarna dan pewangi sintetis dan itu bisa membunuh mikrobiom yang ada di kulit kita. Apalagi penggunaan bahan pengawet. Nah, pengawet itu juga akan secara langsung membunuh mikrobiom. Kemudian alkohol dan antiseptik yang berlebihan. Jadi hati-hati dalam penggunaan skincare yang mengandung alkohol. Ciri-cirinya apa? Alkohol pasti ya, baunya kita udah tahu menyengat, bau alkohol, dan biasanya kalau yang mengandung alkohol dan antiseptik ini kemudian dipakai di kulit itu akan langsung terasa agak sedikit sakit-sakit gitu ya. Nah, ini kalau nggak percaya, pernah ngerasain nggak nih? Mungkin waktu awal-awal pandemi kemarin, lagi sering-seringnya gencang-gencangnya, dikit-dikit tangan pakai hand sanitizer, dikit-dikit hand sanitizer. Pernah ngalamin? Sekarang sih udah nggak terlalu gitu ya. Tapi dulu waktu awal-awal nih, baru pertama kali muncul corona, betul nggak? Pegang apa dikit? Sanitizer, pegang apa dikit sanitizer. Betul? Yuk, siapa yuk yang pernah seperti itu?
Nah, kalau kita ya benar ya Kak Niar ya, yang dirasakan apa? Yang terlalu sering pakai hand sanitizer? Rasain sesuatu nggak di tangan Anda? Betul, tangan jadi kering dan mengelupas. Ya, jadi antiseptik dan alkohol itu efeknya seperti itu loh. Nah, makanya itu bukan hanya di kulitnya aja terasa seperti itu juga ini ya pasti keseimbangan asamnya rusak dan akan membunuh microbiome-nya. Dan satu lagi, SLS atau sodium lauryl sulfat. Nah, sodium lauryl sulfat ini apa sih ini ya? Namanya cantik banget ya, lauryl. Wow, namanya cakep banget, tapi tidak secakep itu. Jadi sodium lauryl sulfat ini memang banyak umum dipakai di produk-produk pembersih. Contohnya apa? Sabun, pasta gigi. Kalau Anda lihat ingredientnya itu rata-rata pasti mengandung sodium lauryl sulfat. Ini memang oleh Badan POM pun masih diizinkan dalam batasan tertentu. Tapi nih sodium lauryl sulfat ini dia juga bisa salah satu bahan yang membunuh microbiome. Nah, sodium lauryl sulfat ini gunanya buat apa sih? Sodium lauryl sulfat ini gunanya untuk membentuk busa. Nah, jadi nih rata-rata nih kalau Anda pakai produk pembersih yang masih mengandung sodium lauryl sulfat, itu biasanya di pasta gigi juga banyak. Itu pasti busanya banyak. Nah, jadi kalau Anda pernah coba satu jenis pasta gigi, kemudian kok nggak keluar busanya, udah digosok-gosok, kok rasanya kurang mantep, nggak ada busanya, jangan salah, itu malah yang bagus. Karena biasanya yang seperti itu tidak mengandung yang namanya sodium lauryl sulfat atau SLS ini. Oke, ini 4 bahan yang bisa mempengaruhi rusaknya microbiome. Nah, sekarang kalau kita nih ingin menjaga keseimbangan microbiome di kulit kita, apa yang harus kita lakukan? Tadi saya katakan ya, mestinya sih yang penting bukan masalah ditambahnya. Pokoknya kita jaga aja supaya seimbang, itu udah bagus banget. Nah, gimana caranya menjaga keseimbangan? Ya pasti nih, 1. Nah, kalau kita bicara kulit, ya berarti harus diperhatikan masalah skincare yang kita pakai. Nah, kadang-kadang ada beberapa orang yang seperti tadi nih, maaf ya Kak Wahyu saya sebut ya, seperti Kak Wahyu tadi, dikasih tahu sama dosennya, nggak usah pakai yang aneh-aneh, pakai sabun batang aja cukup. Karena mungkin ada teman yang lain ngalamin juga. Chatting yuk. Atau yang dulu punya pola pikir seperti itu. Skincare aneh-aneh itu malah merusak. Mending nggak usah pakai skincarean. Ayo, siapa yang pernah punya pengalaman seperti itu? Cuma Kak Wahyu aja yang pakai sabun batang di wajah. Yang lainnya nggak ada. Ya, Kak Oke dulu juga ya, pakai sabun batangan bayi, soalnya merasa aman. Ya, betul. Kalau kita pakai sabun wajahnya yang aneh-aneh, memang kelihatannya lebih aman pakai sabun batang, kelihatannya gitu ya. Sabun bayi itu memang kelihatannya lebih aman karena memang kandungan bahan-bahan kimianya tidak lebih banyak. Tapi bukan berarti juga lebih baik untuk kulit. Iya, memang kalau kita ngomong soal kandungan bahan kimia, ya kan daripada pakai nih sabun muka yang nggak jelas gitu ya, yang kemudian mengandung bahan-bahan kimia berbahaya, memang kelihatannya kandungannya memang paling aman. Tapi hati-hati, 1, sabun batang itu kan didesain bukan untuk kulit wajah, tapi untuk kulit tubuh. Selain keasamannya beda, ketebalan kulitnya itu juga beda. Kita tahu kulit badan kita itu ketebalannya lebih tebal daripada lapisan wajah kulit di wajah. Itu udah beda 1. Ya kan? Kemudian, nah kalau yang betul gimana ya? Kita pilih skincare yang cocok. Oke, skincare yang cocok itu gimana? Nah, kita gunakan skincare yang 1. Kita hindari yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. 4 bahan tadi dan bahan-bahan yang lain yang memang tidak diizinkan tidak kita gunakan gitu kan. Pilih yang bahannya alami. Nah, yang penting ya kan, 1 harus kita jaga keseimbangannya tadi. pH balance yang harus dijaga. Nah, ini yang seringkali tidak diketahui orang-orang cara gimana menjaga pH balance di kulit kita. Kenapa? Karena produk skincare, yang terutama yang namanya pembersih wajah, yang namanya sabun muka, sabun bukan muka aja ya, sabun jenis apapun, itu arahnya ke arah basah. Dan kalau basah tadi kan yang namanya microbiome-nya akan mati.
Nah, gimana caranya mengembalikan keseimbangan kulit menjadi asam? Itu gunanya satu step di skincare yang namanya essence. Nah, essence ini yang seringkali luput atau lupa dipakai oleh orang-orang. Oke? Jadi mestinya ya kan, apakah kemudian kita nggak boleh pakai yang namanya sabun muka? Nggak apa-apa, pakai aja. Tapi yang penting satu nih, cek kandungannya seperti apa, bahan-bahannya apa, dan setelah itu kita tahu step selanjutnya harus apa. Setelah Anda pakai sabun muka, harus Anda aplikasikan yang namanya essence, gitu kan. Kemudian waktu melakukan pembersihannya, ya kan, lakukan eksfoliasinya rutin, tapi juga tidak boleh terlalu berlebihan. Cuci muka itu untuk wajah, kalau per harinya itu sehari 2-3 itu udah paling maksimal. Jangan cuci muka terlalu sering gitu ya. Katanya soalnya dari luar, takut kena virus, kemudian cuci muka sehari 5 kali juga tidak baik. Melakukan eksfoliasi, ini nih, pakai masker segala macam juga maksimal seminggu 2 kali aja. Oke. Nah, selanjutnya jaga kelembapan kulit kita. Karena kelembapan kulit juga berhubungan dengan yang masalahnya skin barrier dan microbiome. Lakukan apa? Gunakan moisturizer, ya kan, pelembab. Minum air putih yang cukup, perhatikan lingkungan kita, dan gunakan perlindungan yang tepat. Selain moisturizer apa? Tadi itu, kalau Anda tinggal beraktivitas di ruangan yang ber-AC. Nah, selain moisturizer di wajah, harus juga nih kulit. Bentar ya. Sorry. Terlalu semangat ini ya, jadi batuk-batuk. Kulit badan juga harus dikasih moisturizer, dikasih hand body. Hand body-nya juga perhatikan hand body-nya yang cocok dan bagus tentunya untuk kulit kita. Kemudian apa nih? Perhatikan gaya hidup. Olahraga yang rutin itu juga membantu menjaga keseimbangan microbiome, tidur dan istirahat yang cukup. Kemudian perhatikan pola makan sehat, bergizi, seimbang, nutrisinya tinggi, terutama mengandung makanan yang mengandung banyak antioksidan, tambahkan suplemen jika perlu. Oke, hindarkan toksin. Toksin itu dari mana aja? Skincare, ya kan? Stop pemakaian skincare yang membuat kulit literasi dan mengandung zat kimia berbahaya. Rokok, alkohol, konsumsi obat-obat berlebihan dalam jangka panjang, ini juga kita perhatikan. Dan yang pasti tadi sudah kita bahas juga, yaitu hindari yang namanya stres. Oke, nah kalau dari High Desert nih, ada apa aja nih produk-produknya yang bisa membantu nih? Masalah keseimbangan microbiome akan dijelaskan oleh Kak Diah dan Kak Meta. Silakan. Ini Kak Meta dulu ya? Iya, saya dulu. Ya, tadi sudah disampaikan sama Kak Pipi tadi ya, wah luar biasa banget penyampaiannya, sudah jelas. Nah, ini adalah produk-produknya yang bisa mengamankan microbiome kita gitu ya, Kak Pipi ya, mengenai sehat produk HDI-nya. Bentar ya. Ya, ini tadi ada yang lotion atau hand body-nya ya. Hand body-nya itu bahan dasarnya alami dan tanpa paraben juga. Apa itu paraben? Dan ini adalah
pengawet yang digunakan untuk produk kosmetik biasanya sih digunakan untuk mencegah produk berjamur, bakteri, dan mikroba. Kemudian bahan kimianya ini akan diserap dan akumulasi dalam tubuh kita. Nah, yang satunya lagi ini ada hygiene wash gitu ya. Hygiene wash itu yang kadar pH-nya 3,5 sesuai pH alami daerah intim, jadi aman untuk digunakan. Kemudian efektif juga sebagai anti jamur, mencegah dan mengatasi infeksi saluran kemih ISK. Kemudian cocok untuk keluarga mau biasanya nih kalau yang hygiene wash kan biasanya perempuan aja tuh yang pakai, yang laki-laki juga ternyata aman untuk menggunakan ini. Remaja juga, bahkan ada yang orang satu keluarga tuh pakai hygiene wash ini. Kemudian busanya lembut dan sekarangnya sepanjang hari. Nah, kalau yang satu ini yang pasta giginya mengandung propolis, green tea extract juga, ada tree oil-nya dan peppermint. Membantu menyegarkan napas dan memelihara kesehatan gigi dan gusi. Nah, ini nih yang terakhir, tidak mengandung SLS yang tadi dijelaskan sama Kak Vivi bahwa SLS itu adalah sodium lauryl sulfat yang memang sih nggak banyak, dan ternyata pasta gigi ini nomor 2 terbanyak Kak Vivi setelah sampo yang menggunakan SLS di Indonesia. Nah, kalau yang di punyanya produk HDI kan nggak pakai sama sekali itu SLS, dan ternyata itu aman. Nah, saya juga pernah baca tuh Kak Pipi, untuk ibu hamil itu kalau bisa dihindari tuh pasta gigi yang ada SLS-nya, karena biasanya kandungan SLS ini mengganggu fungsi hati pada ibu hamil gitu ya. Kalau yang SLS ini jadi sangat aman menggunakan pasta gigi produknya HDI karena dia sama sekali tidak mengandung SLS. Dan yang ini kemudian ini adalah mouthwash-nya gitu ya. Nah, mouthwash-nya juga mengandung propolis dan peppermint, membantu mencegah pembentukan flak juga dan membantu melawan bakteri buruk. Jadi setelah pakai pasta giginya kita kumur-kumur menggunakan propolisnya dan mengurangi bau mulut dan napas lebih segar. Dan ini keduanya tahan, kalau pengalaman saya loh ya, tahan kurang lebih 24 jam, itu bangun pagi udah masih seger aja bau mulutnya, seperti itu. Ya, dan pastinya produk dari produk HDI yang seri Bibotanik ini dia juga ramah terhadap microbiome. Jadi pH-nya semua udah diatur supaya untuk ramah terhadap microbiome yang ada di kulit kita, area genital maupun di area mulut ya Kak Meta ya. Ya, benar. Jadi aman digunakan. Next. Nah, ini selanjutnya microbiome ini juga kita support juga dari dalam, dari produk HDI Fosta. Yang pertama itu pollen, sumber nutrisi terlengkap nomor 2 sesudah ASI. Juga ada propolis, antibiotik alami dari sekresi air liur lebah yang diekstrak jadi propolis itu. Juga ada royal jelly, makanan ratu lebah yang dikonsumsi seumur hidup. Nah, ini juga ada clover honey, madu yang berasal dari bunga clover. Nah, ini juga clover honey ini juga bagus untuk kulit, juga bisa buat masker. Masker wajah. Nah, ini sangat memelihara nutrisi kulit, buat nutrisi kulit. Juga merupakan antioksidan. Juga mengatur dan mempertahankan kelembapan kulit. Ini biasanya kita pakainya nggak perlu lama kalau pakai masker. Juga menangkal bakteri penyebab jerawat dan menghilangkan noda bekas jerawat. Juga menyeimbangkan bakteri probiotik yang baik bagi tubuh dan kulit. Nah, ini juga madu ini juga mencegah pori-pori tersumbat yang penyebab jerawat itu. Nah, Mbak Vivi. Ya, Kak Meta ada yang mau ditambahkan? Jadi clover honey ini biasanya kita selain diminum gitu ya, selain diminum juga bisa buat masker wajah. Nah, tapi cara masker wajahnya sih nggak sekental yang kita makan, yang kita minum gitu ya. Tapi clover honey ini
ringan aja sih untuk wajah juga. Jadi nggak hanya dari luar, dari dalam, tapi juga perawatan dari luar juga bisa digunakan. Dan cocok sekali untuk semua jenis kulit, bahkan yang sensitif pun kulitnya bisa menggunakan Clover Honey ini untuk sebagai masker wajah. Nah, itu jadi aman ya untuk penggunaan Clover Honey-nya atau madunya ini sendiri. Nah, untuk itu selain tadi yang produk yang kita konsumsi gitu ya, ada juga untuk microbiome-nya untuk perawatan untuk kulit luarnya wajah kita gitu ya, dirawat dengan produknya HDI juga yang namanya Biskin. Nah, ini ada sabun mukanya gitu ya, cleansernya membersihkan kulit wajah dan dia mengangkat sel-sel kulit mati dan yang kita kenal dengan V1 di mana mengandung mikroselusnya ini mengangkat sel kulit mati tanpa melukai kulit, tanpa membuat kulit iritasi. Jadi ringan banget rasanya. Nah, kalau B1-nya lembut tapi ampuh, mengangkat kotoran sel mati juga, dan ini mungkin yang bukan mungkin ya, satu untuk wajah yang berminyak atau untuk kulit kering. Nah, biasanya pembersih wajahnya pembersih wajahnya ini sudah pH-nya sudah seimbang dan tidak terlalu basah gitu ya, udah memperhatikan keamanan kulit dengan menyesuaikan pH kulit. Nah, yang ini lagi ada essence-nya. Essence-nya ini bebas alkohol, ada alkoholnya ya sama sekali, menimbang, dan ini kerjanya menyimbangkan pH kulit. Nah, jadi mengembalikan pH kulit ke kondisi yang seharusnya. Tadi mungkin kita pakai produk yang lain yang nanti akhirnya pH kulitnya jadi tidak sesuai gitu ya, yang normalnya keringan atau dia terlalu basah. Nah, kita dengan menggunakan essence ini akhirnya kulit kita jadi pH-nya seimbang. Jadi mengembalikan kondisi yang semula. Dan juga mengoptimalkan penyerapan serum. Jadi kalau kita sebelum pakai serumnya, sebelum nanti kan kita pakai ini dulu baru serumnya. Nanti kita ada demonya. Dan setelah kita pakai itu rasanya seger banget kulitnya. Jadi dia memang betul-betul menyegarkan kulit wajah kita. Nah, ini ada serumnya juga. Jadi dia itu menjaga vitalitas kulit, menjaga juga elastisitas kulit kita dari kenyal-kenyal gitu. Jadi kita rasa kencang tapi kenyal-kenyal kulitnya, dan juga menambah kecerahan wajah kulit dan tekstur kulitnya. Dan ini juga serumnya ini mengatasi penuaan dini, penuaan pada permukaan kulit sehingga kulit terlihat sehat dan mudah kembali. Itu ya fungsinya. Jadi bagus sekali. Next. Oh, Kak, dia putus, boleh saya lanjutkan apa ya? Nah, ini kami lanjut aja. Ya, boleh. Ada lagi yang satu tambahan, ini masih ada produknya lagi Beskin ya. Ini kita untuk meningkatkan cerahan kulit. Ada. Oh, udah ada ya. Boleh. Bisa Kak Dia? Kak Dia? Ya. Nah, ini juga untuk pelembabnya ya, untuk moisturizer ini juga meningkatkan kelembapan, juga melembabkan dan menyegarkan kulit kusam dan lelah, juga melindungi kulit dari polusi lingkungan dan juga radikal bebas, tekstur ringan dan bebas minyak, mengunci pemakaian serum dan kelembabannya. Nah, untuk yang V-Line ini juga meningkatkan kelembapan, juga memudarkan flek hitam, juga meratakan warna kulit, juga memperbaiki tekstur kulit. Nah, ini juga ada yang V-Line untuk krim malamnya, ini juga menenangkan kulit, memberi nutrisi kulit, meningkatkan regenerasi sel kulit, juga mengunci serum agar bekerja optimal, juga menjaga kelembapan kulit. Ini yang perlu diperjuangkan nih pakai krim malam itu. Ya, soalnya tadi kan kalau kita sudah bahas di yang slide sebelumnya kan, salah satu untuk menjaga acid mantle itu selain setelah kita kembalikan tadi kan Kak Weta udah jelasin ya, dengan essence dikembalikan ke tingkat keasamannya,
Tapi kemudian juga harus dijaga kelembapannya, karena kalau kondisinya lembab ini juga sangat membantu untuk acid mantle-nya tetap bertahan dengan bagus. Makanya jangan lupa setelah cuci muka, setelah esen kasih vitamin dengan serum, setelah itu kita kunci dengan ini kan moisturizer. Nah tadi moisturizer ada 2 jenis ya Kak Diah ya. Yang ini tadi adalah moisturizer untuk pagi hari, ya kan, yang serinya base skin yang nomor 4 ini untuk day cream-nya, sedangkan yang modelnya kayak pot ini, yang kalau teman-teman lihat ada tulisan angka 5, ini adalah untuk night cream atau krim malamnya. Tapi 2 ini fungsinya sama, yaitu untuk menjaga kelembapan kulit kita. Oke, ini Kak Dia, lanjutin. Nah, ini kenapa harus Biskin? Ini karena Biskin diformulasikan khusus untuk kulit Asia. Juga menggunakan bahan-bahan alami terbaik dan memanfaatkan kekuatan antioksidan, Sycor antioksidan system. Terus telah diuji secara dermatologis oleh The Clinical Trial Center for Bioindustry di Universitas Semyung Korea dan terbukti secara klinis efektivitasnya. Juga satu-satunya produk di dunia yang mengandung B2O dan juga 7B complex. Nah, peneliti telah pengalaman lebih dari 50 tahun di bidang produk perawatan wajah. Juga bebas dari bahan-bahan berbahaya dan pengawet kimia. Juga bersertifikat oleh itu juga telah diuji klinis, ada uji klinisnya juga ya Kak ini. Ya. Jadi kita ada uji klinisnya, juga ada sertifikat anti alerginya, dan pastinya tidak diujikan pada hewan. Jadi kita produknya ramah terhadap lingkungan. Ya, silakan Kak Meta. Nah, ini Sycor antioksidan system gitu ya. Ada 7B kompleks. Jadi 7B kompleks ini adalah ekstrak 7 buah beri-berian gitu ya. Pokoknya semua yang mengandung beri-beri, stroberi, dan beri-beri itu adalah makanan paling super untuk kulit. Sehingga itu menjaga kulit itu awet muda, glowing gitu ya. Karena ada bioflavonoidnya sehingga bisa membantu pembaruan siklus kulit. Nah, ini vitamin C melawan radikal bebas dan penuaan dini. Vitamin C sendiri larut dengan air dan bekerja di dalam sel ya, dalam sel-sel kecil-kecil itu. Nah, kemudian vitamin E-nya sendiri melindungi kulit dan dari efek radikal bebas ya. Sementara lingkungan kita ini kan banyak sekali tuh ya polusi-polusi udara yang bisa menyebabkan penuaan pada kulit kita. Nah, kemudian menghambat proses pembentukan warna. Vitamin E-nya juga larut dalam minyak, bekerja dalam membran sel, jadi aman kita untuk gunakan. Nah, itu yang 7B kompleksnya adalah vitamin C dan vitamin E-nya. Nah, ada juga koenzim Q10-nya atau antioksidan alami dalam tubuh kita sendiri. Ini juga mampu memperbaiki kerusakan kulit dengan stimulasi kolagen, dan koenzim Q10 ini mudah larut juga dengan minyak. Nah, itu terkenal dengan phytoplacenta ekstrak gitu ya, dan ada juga BTO, next lagi masih ada bawahnya kayaknya ya, dan ada brokoli ekstrak, alpha lipoic acidnya. Nah, BTO-nya sendiri adalah ekstrak madu, ada polen, propolis, royal jelly, dan dari mata air keju gitu ya, royal jelly-nya. Dan BTO sendiri adalah antibakteri, antiinflamasi, meningkatkan kelembapan dan membantu menutrisi dan meregenerasi kulit kita serta melindungi kulit kita. Nah, kalau yang brokoli ekstrak atau alpha lipoic acidnya itu sendiri mampu menetralisir radikal bebas sehingga meningkatkan kecerahan kulit dan bisa larut dalam air dan minyak atau dikenal ALA gitu ya. Dan ada asparagus ekstraknya atau glutationnya ini mencegah kerusakan jaringan kulit, mengaktifkan potensi mencerahkan kulit dengan vitamin C-nya. Nah, glutathione sendiri aman karena mudah larut dalam air gitu ya. Itu jadi dikenal dengan Sycor antioksidan system. Dan mungkin ini semua
yang menjaga kelembapan kulit kita ya tuh Kak Vivi ya, itu yang di antioksidan tadi. Nah, kita bisa temukan di produk-produknya V-Line dan W-Line. Nah, itu ada semua. Ada bisa mencerahkan masakan kulit, ada pantenolnya juga meningkatkan kualitas kulit dan melembabkan kulit. Ada nonapeptidanya 11 menstimulasi kolagen dan mengencangkan kulit. Nah, Tulipa gesneriana sendiri itu fitoplasenta ekstraknya meningkatkan metabolisme sel sehingga menjaga kelembapan kulit. Ada SM5-nya juga memberi efek menenangkan pada kulit. Nah, kalau W-Line sendiri atau White Glow-nya ini adalah ada arbutinnya memudarkan flek dan mencerahkan kulit. Ada kandungan kojires ekstrak juga mencerahkan dan menerangkan kulit. Jeju sasa dan Quercetinsis ekstraknya menghambat oksidasi dan mencerahkan kulit. Kemudian yang jeju green ekstraknya juga berfungsi sebagai antioksidan, menjaga tidak terjadi dehidrasi dan mampu menenangkan kulit. Nah, Organic 7-nya sendiri bersifat anti-inflamasi, anti-iritasi, anti-alergi, dan mampu menenangkan kulit. Nah, jadi kira-kira recommended ya Kak Pipi ya, bahwa V-Line dan W-Line ini betul-betul menjaga kulit kita supaya tetap sehat selalu. Tentunya aman ya untuk keseimbangan mikroorganisme atau bakteri baik di kulit wajah ya Kak Meta ya. Ya, terutama makrobiom kita tetap terjaga gitu ya Kak Pipi ya atau Kak Ukay. Kita lihat kan bahan alaminya semua natural ya, termasuk bahan aktifnya, six-core antioksidannya, semua itu all natural. Ya, natural. Next lagi kayak satu lagi ya. Nah, ini ada khusus spesialnya gitu ya. Ada es krimnya. Es krim sendiri ini mampu dia ini dikeluarkan oleh sertifikatnya Korea Food Drug Administration. Jadi ini kenapa kita pakai Korea gitu ya, nggak pakai yang terkenal yang Amerika dan sebagainya, karena kulit kita kan orang Asia yang memang mirip dengan kulitnya Indonesia, sehingga kita bersertifikasi Korea Food and Drug Administration, sehingga mampu mencerahkan kulit, anti kerut juga, kosmetik dilengkapi dengan tabir surya. Jadi ini kalau kita mau keluar rumah pakai ini dulu, jadi lebih menjaga bahwa kulit kita nggak langsung terkena sinar matahari langsung gitu ya. Jadi dia bebas kimia berbahaya juga, teksturnya ringan, terus meratakan warna kulit yang tidak rata. Jadi kalau kita menggunakan ini tuh kayak kita mau ke pesta mana gitu ya, padahal penggunaannya ringan gitu ya, kayak kita berdandannya berat gitu ya, padahal enggak. Kita tuh pakai itu aja udah kelihatan kayak pakai muak gitu ya, didandan sama muak. Nah, jadi kandungannya sendiri alami, madu. Kalau dibilang tahan lama dan tidak berubah warna benar, karena dia tahan lama itu kalau saya sendiri kayak Kak Ukay sholat kan pakai cuci muka itu masih bertahan dia di wajah sampai sore hari masih glowing gitu ya. Terus madu, ada kandungan alami madunya juga, royal jelly, dan ini yang pasti titanium dioksidnya sudah ada. Halus, ringan, ini yang bedaknya ya, yang apa sih powdernya ya, loose powdernya itu tidak menyumbat pori-pori, menyamarkan noda, dan meratakan warna kulit. Jadi muka kalau dipakai langsung rata, nggak belentang-belentang gitu. Pakai loose powdernya ini. Iya, bahasanya kita gitu ya, belentang-belentang. Kalau udah kena keringat, tuh kemana-mana gitu ya, bedak plus powdernya. Kalau ini enggak, dia rata banget gitu ya. Kemudian, nah ini kalau sudah kita kelelahan, mau tetap jaga mata supaya bagus ya, kita pakai serum perawatan mata atau eye care ya. Dia mengatasi berbagai masalah, benar mengatasi keriput, mata yang kalau tiap malam begadang sudah kayak mata panda gitu, mata lebah, udah rajin aja pakai ini, dijamin nggak ada mata lebahnya lagi, udah hilang gitu ya. Kemudian Crofit juga kulit mencegah terjadinya kulit kendur, mencegah kantung mata, lingkar mata yang saya bilang tadi kayak mata panda, dan juga mata itu di bagian bawahnya ini harus kita jaga supaya nggak dehidrasi. Kalau dia dehidrasi kan nanti akhirnya jadi kerut-kerut kayak cepet banget tuanya. Nah kayak saya ini kan umur saya udah 40-an gitu ya, tetapi masih kelihatan 17 tahun gitu ya. Seger-seger masih ya. Seger-seger banget. Ya. Boleh diadu sama umur 20-an dah.
Ya, jadi kemudian kalau yang jerawat, yang berjerawat gitu ya, pakai anti akne, tugasnya adalah bersihkan wajah dari penyebab bakteri jerawat tadi, yang sabun muka tadi ya, kemudian meredakan iritasi, peradangan kulit, kemudian juga mencegah terjadinya luka pada pigmentasi. Jadi mekanisme kerjanya itu ada 3 sistem gitu ya. Yang pertama membersihkan dulu, kemudian yang klaimnya itu menenangkan, merelaksasi, kemudian tahap ketiganya adalah melakukan perawatan. Jadi merawat jerawat supaya sembuh dan kering. Dan kalau kata akhirnya tuntas tas gitu ya jerawatnya. Nah, seperti itu. Kita ada tambahan dari KPP atau KUK? Jadi kalau biasanya obat-obat jerawat atau krim jerawat di luaran itu hanya untuk mengempeskan, menghilangkan peradangannya, tapi kalau punyanya Biskin dengan ini anti acne-nya itu dia bukan hanya mengempeskan jerawat, meredakan peradangan, tapi juga sampai ini menenangkan kulit dan merawatnya sehingga tidak ada timbul bekas sama sekali kalau dirutinkan gitu. Ya, dengan ini ya Kak Uka ya. Nutrisi sistemnya itu kan clear. Iya, nutrisi sistemnya luar biasa. Lubang-lubangnya dinaikin. Ya. Oke. Ya, jadi ya itu pembahasan tentang microbiome, ya kan? Ya, ingatlah ya, kita juga harus baik pada kulit kita karena kulit kita ini kan kita pakai seumur hidup. Lain nih dengan baju gitu ya. Baju kita pakai hari ini, kita rasa rusak, bisa kita buang, kita ganti, kita beli yang baru. Betul? Tapi kalau kulit, kalau ada masalah, bisa diganti baru nggak nih? Ada nggak nih toko online yang jual kulit? Lucinta Luna aja tuh bisa operasi untuk kulit, ngambil kulit plastik mana ya untuk dikencangkan. Tapi ya ini namanya untuk masa depan kita Kak Pipi, ini modal utama nih, apalagi kita pembisnis di HDI dengan Biskin ya Kak Pipi ya, wajib banget nih kulit kita. Kenapa yang dilihat pertama, wow gitu ya kulitnya Kak Pipi ya. Iya, ya benar banget Kak Pipi. Bukan masalah penampilan aja mestinya, tapi juga yang namanya kulit ini kan perlindungan luar gitulah. Tadi kenapa kok salah satunya yang ada microbiome adalah di kulit? Karena ya salah satu fungsi perlindungan tubuh kita itu adalah kulit gitu kan. Dan kalau kulit ini rusak ya kan, kalau nih cuma ya maaf kalau saya bilang cuma keluar jerawat 1 masih bisa diobatin. Betul? Tapi nih kalau kulit ini udah rusak secara fungsinya, tidak bisa melindungi kulit kita dengan baik, terkena berbagai penyakit gitu kan. Dan yang terjadi kenapa? Bukan karena sesuatu yang nggak bisa diduga, tapi bisa terjadinya adalah karena salah kita yang tidak mau merawat kulit, kita yang kurang melakukan investasi kepada kulit gitu kan, melakukan investasi tanpa benar-benar nyelidikin. Maksudnya gimana nih? Orang bilang ada produk bagus, kita nggak benar-benar ngerti, kita nggak benar-benar bertanya gitu kan, langsung aja kita coba, kita pakai, dan malah berakhir membuat kulit kita ini menjadi tidak sehat, microbiome-nya nggak seimbang. Ini yang harus kita jaga. Oke, makanya nih kita dari Biskin Institute gitu kan, kita punya wadahnya, kita berikan wadah kepada teman-teman gitu kan. Kita ada acara seperti ini, E2C ini setiap mungkin 2 minggu sekali gitu ya. Wadah kita untuk lebih mengenal kulit kita, lebih tahu tentang kulit kita. Juga ada rekan-rekanan Anda gitu kan, yang teman-teman rekan-rekanan baik yang sudah SSE maupun SSCE nih, yuk kita ingin berbagi bersama-sama supaya kulit kita ini bukan hanya cantik tapi juga sehat bersama-sama. Oke. Bagi yang belum follow nih Instagramnya biskinkorea_id dan TikToknya HDI Nature, langsung follow aja karena nanti di sana kita akan berbagi berbagai macam informasi soal kulit. Oke, Kak Ukay, silakan dilanjutkan. Ya, setelah ini kita mau demo nih Kak Pipi, mau demo bagaimana penggunaan Biskin series ya. Ini kita pakai penggunaannya seperti yang memang kesepakatan dari Biskin Institute, bahwa di awal pemakaian itu lebih bagus yang kita gunakan adalah rangkaian Peelant series ya Kak Pipi ya. Karena apa? Karena untuk memperbaiki struktur kulit ya, ibaratnya sebagai pupuk. Nah mungkin Kak Meta dengan Kak Diah lagi siap-siap ya untuk ini, untuk demo ya, demo pemakaian Biskin. Bisa pakai hairbandnya, bisa pakai ini apa tuh kayak celemeknya supaya nanti tidak mengotori gitu ya. Jadi kenapa kita di luaran itu kita bedanya skincare
Biskin dengan di luaran. Sekarang tuh apalagi berbicara tentang tadi KPP skin barrier. Nah, teman saya di ruangan juga selalu ngomongin skin barrier sehingga dia gonta-ganti nih produk-produk gitu kan. Ngerasa ini enggak cocok, itu enggak cocok. Ternyata yang rusak adalah skin barriernya sebenarnya. Nah, jadi di Biskin kalau memang perlu banget nih mungkin ya, perlu banget nih mikroorganisme. Mungkin nanti ada saya baca di satu artikel atau di TikTok juga tuh mulai marak. Kenapa sih kita nggak pakai kosmetik atau pakai skincare yang sudah mengandung mikroorganisme baik atau mikrobiom gitu nah KPP. Tapi di Biskin ini sama dengan permasalahan kemarin yang kolagen, kita bukan memberikan, menambahkan, tapi menstimulus apa yang sudah ada di tubuh kita, distimulus oleh produk-produk Biskin dan yang dari dalam tadi dengan Porstar itu untuk kalau kolagen itu menemukan kolagen, kalau ini menjaga keseimbangan mikroorganisme. Jadi bahan-bahannya itu betul-betul memang sangat ramah nih, sangat ramah sehingga aman untuk bakteri baik di kulit ya, ataupun yang dari dalamnya dijaga dengan Porstar tentunya. Jadi ya, jadi saya setuju banget ya Kak Oka ya. Jadi mestinya yang menambahkan oke gitu ya. Tapi nih kalau mestinya kita bisa mengembalikan ke normal gitu kan, kolagennya itu loh, jangan hanya disuntikin kolagen aja. Tapi kalau kolagennya bisa memproduksi secara normal kembali, itu kan jauh lebih bagus. Seperti juga yang namanya microbiome gitu kan. Iya, jangan cuma nambahin aja, tapi loh yang normal ini loh kita kembalikan ke fungsi normalnya sehingga bisa berfungsi dengan baik lagi. Setuju nggak nih teman-teman? Yang setuju boleh dong kasih chatnya. Setuju kayak semua. Iya. Oke Kak Dia sudah siap nih kayaknya dengan hairbandnya. Kak Dia untuk di awal nih apa yang digunakan nih Kak Dia ya? Itu langkah awal itu sebenarnya di kemasan Biskin semuanya sudah ada tuh tulisannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi di sini biar lebih jelas lagi ya. Jadi langkah awal itu kita menggunakan P1 ya, P1 atau soap bead cleanser KPP. Ayo Kak Dia. Kak Dia boleh ini aja. Backgroundnya dibuang aja, bisa nggak? Virtual backgroundnya dibuang? Dimatiin. Virtual backgroundnya dimatiin aja, biar lebih kelihatan kalau ngangkat-ngangkat produk. Biasanya kalau demo kita matiin virtual background. Jadi biar nggak cuma kelihatan wajahnya doang. Yang lainnya nggak bisa. Yang di choose virtual background, pilih yang itu, yang di kiri, yang itu loh. Yang non, tulisannya non. Yeah. Oke, belum Kak Dia? Ambil nunggu Kak Meta bersiap juga. Iya, jadi soap bead cleanser ini memang kalau orang berbicara cleanser itu berarti bukan ini ya katanya. Kalau dulu itu pakai facial wash dulu, baru pakai cleanser gitu kan. Nah kalau ini sudah jadi satu nih. Soap bead cleansernya dari Biskin itu luar biasa wanginya, itu bukan yang wangi yang menyengat, tapi itu kayak aromaterapi gitu Kak Dia ya. Jadi betul-betul menenangkan terus. Jadi dengan adanya sel-sel, kalau orang scrub ya, scrub itu, tapi ini ada butiran scrub yang mikro, yang kecil banget, itu ya mikroselulosa, sehingga bisa membersihkan sampai ke lapisan kulit paling dalam. Ya, jadi Kak Dia bagaimana nih cara pemakaiannya Kak Dia? Jadi kita tidak perlu biasakan dibasah-basah kulit, digosok-gosok, kasih air langsung di kulit wajah. Nah, kalau Kak Dia bagaimana Kak Dia cara pemakaiannya Kak Dia? Jadi wajahnya dilembabkan dulu, ya kan? Dilembabkan dulu. Terus soap bead cleansernya ditaruh di telapak tangan, gitu. Nah, dilembabkan. Ya. Nah, ya kalau di 5 titik ya, 5 titik supaya nanti pada saat aplikasinya lebih mudah nih, lebih merata. Oke, ya jadi tidak perlu yang pakai air yang banyak digosok-gosok ini, digosok ke atasnya. Jadi ini dipijat, melakukan pijatan halus juga untuk membantu sirkulasi ya, sirkulasi, dan soap bead cleansernya itu bekerja maksimal ya. Jadi bekas-bekas make up pun bisa terangkat, dan tadi ada dengan mikroselulosanya itu memberikan seperti kita scrub. Nah, scrub itu membersihkan kayak eksfoliasi, tapi ini yang betul-betul aman karena tidak menyebabkan rasa perih sama sekali. Ya Kak Dia ya, aromanya enak banget ya. Oke, jadi kalau sudah gimana nih rasanya nih pakai ininya? Ya. Pakai kerasanya gitu. Kak Dia.
Rasanya enak ini. Ini belum dibersihkan, rasanya udah bersih. Rasanya sudah bersih. Jadi dengan aromanya juga kayak aroma terapi juga menenangkan Kak Dia ya. Terus rasanya di kulit wajah itu seger gitu ya Kak Dia ya. Ya, seger. Ini Iya, belum terus dibersihkan. ya itu gimana rasanya itu kan kalau kita setelah kita ngangkat kotorannya itu kan berasa tuh kalau masih ada sisa-sisa sabunnya gitu kan atau sisa-sisa makeup itu terasa banget ya kan masih kayak licin gitu di kulit wajah. Ini rasanya enteng. Nah, enteng ya. Terus rasa agak keset bukan kencang karena ada juga itu kalau cleanser atau facial wash ketika dipakai muka tuh rasa ketarik. Nah, itu kalau ini enggak Kak Dia ya. Lembut banget. Nah, ya. Ya, Mungkin justru Kak kalau Meta juga kemudian kita pakai sabun wajah yang kemudian mukanya sangat ketarik banget, itu juga harus hati-hati. Kurang bagus juga. Karena kalau ketarik banget itu kan berarti dia menghilangkan kelembapan kulit jadinya. Kering Kak Pipi ya. Nah, terus setelah ini kita tadi diangkat, setelah pemakaian cleanser diangkat, dibersihkan, baru dikeringkan. Jangan pakai handuk yang dipakai di badan ya, gosok-gosok. Pakai tisu dan tisunya pun dilipat ya, jadi segitiga dan cuma ditekan-tekan, dipijat-pijat ya, supaya tidak merusak sel-sel atau sel-sel kulit ya. Kalau kita gosok-gosok itu bisa nanti merusak struktur kulit juga, tapi cuma pakai ditekan-tekan gitu. Dan menghemat juga Kak Pipi kalau dilipat 3 gitu di sebaliknya, kemudian di sebelahnya akhirnya lebih cepat keringnya. Gimana? Sudah segar banget? Ya, Nah, seger. jadi setelah pemakaian cleanser ini apapun itu yang seperti Kak Pipi bilang tadi, kita wajib menggunakan Asian walaupun kita sudah pakai nih yang sesuai dengan pH kulit kita. Special wash atau cleanser itu tetap juga kita menggunakan Asian ya. Asian ini untuk mengembalikan ke pH kulit wajah semula dan untuk persiapan pemakaian produk skincare selanjutnya. Nah, banyak yang mengatakan penyegar ya Kak Pipi ya. Kalau Asian itu penyegar, fungsinya untuk menyegarkan aja. Sebenarnya bukan itu tujuan utamanya. Memang seger, tapi tujuannya adalah untuk mengembalikan ke pH semula dan untuk persiapan sehingga untuk penyerapan skincare yang selanjutnya itu lebih maksimal ya Kak Dia ya. Gimana rasanya Kak Dia? Seger ini. Seger. Aromanya seger juga. Okay. Harusnya masker madunya Kak Meta ya yang demo masker madu ya. Ada nih, saya sudah siapin masker madunya. Iya. Saya pakai masker madunya. Ini saya pakai ini Kak Ukay. Boleh pakai masker ini enggak? Yang ini. Boleh masker sheet ya, memang pakai masker sheet. Jadi bagi pengguna yang pemula pemakai masker ya, untuk menghindari misalnya untuk ini kadang ada apa namanya itu bukan alergi sih, untuk adaptasi awal lebih baik madunya itu diencerkan dulu. Sebenarnya boleh pakai langsung madu di kulit wajah tipis-tipis, tapi alangkah baiknya itu untuk penyesuaian, untuk adaptasi kulit itu pakai masker sheet. Jadi madunya diencerkan dengan air bersih ya, air mineral sih kita. Jadi 1 sendok madu itu dengan 3 sendok air diencerkan 3:1. Nah, ini ya, jadi masker sheet-nya tadi sudah langsung nyanu ya Kak Meta ya, padahal harusnya tadi ditunjukkan dulu. Oke, ya, lanjut makanya aja Kak Meta. tadi udah ditunjukkan. Ini ya, udah dikasih air tadi ya, yang 3 sendok air dengan seujung sendoknya. Ini nih, kalau bagus sih kita punya ini ya, punya ini buat khusus buat masker. Terus ini seujung sendoknya madu aja, kemudian 3 sendok air. Itu kemudian kita pakai untuk ini dicelupin ya, masker sheet-nya ini yang segini nih dicelupin di madu yang tadi yang udah disiapin, kemudian kita pakai selama kurang lebih 10 sampai 15 ya, menit 10 sampai 15 menit aja sebentar. Ya. Ini mungkin pada saat kita praktik ini nggak usah nunggu sampai 15 menit ya. kita, Kelamaan ya waktunya. Ya, cukup 3 menit aja tuh. 3-5 menit kita lepas hanya untuk demo. Sambil relax juga gitu ya, tenang-tenang gitu. Merasa sampai 10 menit ya. Nggak lama kok, 10 menit sebentar aja, nggak terasa waktunya. Udah itu kita selesai.
Jangan lupa kalau sudah ini, tetap di ini ya, setelah masker madu, setelah penggunaan masker madu, tetap kita bersihkan lagi Ya, benar. dengan air putih aja. Tidak perlu dipakai pembersih wajah lagi ya. Jadi nggak perlu pakai yang cleanser lagi, cuma cukup dengan air aja. Ya, dengan air aja, dikeringkan lagi. Ya, setelah dibersihkan dengan spons, tetap dikeringkan dengan tadi ya, tisu yang ditepuk-tepuk tadi. Ya. Digosok-gosok, apalagi pakai handuk basah. Ya, terus sebelahnya lagi. Ya. Jadi mukanya jangan diuyak-uyak, diunyak-unyak gitu ya, pakai handuk. Nanti jadi wajahnya iritasi. Iya, jadi selanjutnya tetap pakai Asian lagi setelah dibersihkan dari bekas madu tadi. Jadi dikasih penyegar, kasih Asian lagi. Untuk selanjutnya pemakaian ini setelah Asian, kita pakai eye care nih. Eye care. Coba Kak Dia, eye care-nya Kak Dia. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oke. Oh ini ada Kak Dia. Nah, eye care-nya gimana cara penggunaannya Kak Dia? Nah, penggunaannya dengan dipencet satu pop aja di jari manis ya. Di jari manis, kemudian ya baru ditepuk-tepuk, nggak usah terlalu keras, cuma pelan-pelan aja tepuk-tepuk untuk di daerah bagian bawah atau kelopak mata bawah ya, di atas pinggir ini ada tulang mata ya itu. Kenapa? Karena harus pakai jari manis, itu tekanannya bisa lebih kecil ya, tekanannya tidak terlalu kuat karena ini halus banget, kulitnya tipis banget dan tidak ada otot di sini ya. Jadi memang perlakuannya beda nih KPP ya dengan yang lain. Oke, setelah yang bagian atasnya juga Kak dikasih dikit yang dari bekas tadi, bekas di sini sudah ya. Bagian atas juga. Oke. Selanjutnya kita pakai serum. Nah, serum P3 ini, serumnya ini dengan konsentrat vitamin C 20%. Jadi untuk pemakaian awal lebih baik ini pemakaiannya digabung dulu ya. Supaya apa? Untuk adaptasi karena kulit kadang-kadang menerima dengan konsentrat vitamin C 20% ada reaksi awal, bukan alergi sih ya. Nah, jadi cukup 1 tetes untuk pemakaian awal. 1 tetes saja baru dicampur dengan P4 ya. Nah, kalau siang dicampur dengan P4 1 cup. Oke. Ini apa? Supaya tidak terlalu berasa banget tuh konsentrat vitamin C yang 20% tadi. Iya. Ya, jadi untuk penyesuaian adaptasi dulu ya, penyesuaian dengan kulit wajah KPP ya. Ya, betul. Biasanya sih kita akan lebih menyarankan ya Kak Ukay. Kita akan lebih menyarankan kalau serum ini bisa dipakai di malam hari. Jadi dicampurnya dengan seri siang W. Seri siang night cream kan yang ini. Nah, tapi karena nah ini ya. Tapi karena kita lagi demonya pagi hari ini, karena acara kita pagi hari, makanya dicampurnya dengan yang V4 atau W4 gitu ya. Jadi Kak Dia sekalian itu Kak Meta pakai W4 ya ini Kak Meta ya? Ya. Kak Meta W4 dan Kak Dia P4. Ya. Nah, tuh ya tetap ya di 5 titik kulit wajah supaya pembagiannya rata nih. Jadi tidak perlu digeser-geser, cukup diratakan pelan-pelan. Nah, ya. Tuh, supaya dia betul-betul rata, kena semua merata di kulit wajah. Ya, itu. Ya. Gimana rasanya Kak Dia? Kulit wajah? Segar banget ya, segar, terus rasa kenyal gitu ya. Oke, nah untuk selanjutnya kita bisa pakai es krim ya. Jadi es krim untuk perlindungan nih. Jadi skincare semahal apapun kita wajib yang namanya pakai es krim atau sunscreen. Nah ini tadi P4 dengan W4 itu adalah mengunci, tapi ini ada kita perlindungan yang namanya sunscreen ya, dengan es krim untuk melindungi kulit wajah kita dari jahatnya sinar UV. Nah, ini bisa tahan sekitar 8 jam nih di luar rumah, di luar ruangan.
Nah, itu ya. Es krim pun pakainya secukupnya, nggak usah tebal-tebal. Cukup sebesar biji jagung ya. Sebesar biji jagung, kemudian dibagi ke 5 bagian wajah, dan ingat makanya jangan digesek-gesek, gosrek-gosrek ya. Diratakan pelan-pelan. Nah, boleh menggunakan kalau ada yang beauty blender itu boleh juga, supaya apa? Supaya ngeblend banget dengan kulit kita. Mohon maaf supaya jangan, kalau kami di sini bilangnya betual-tual tuh, apa tuh bahasa Indonesianya tuh. Nah, jadi tepuk-tepuk ya. Ya, begini jangan digeser. Kalau digeser dia nanti ngeblendnya kurang mantap. Iya. Ya, iya 2 ruas jari. Nah, ini supaya apa? Supaya dia ngeblend dengan kulit wajah. Oke. Nah, setelah pemakaian es krim, kalau ada ini jerawat bisa ditambahkan dengan anti acne, tapi tipis-tipis aja. Nggak usah banyak-banyak tebal-tebalnya. Jadi cukup tipis aja di bagian jerawat. Jadi bukan untuk seluruh wajah ya. Kalau ada jerawat, dioleskan ini anti acne-nya itu cukup tipis aja di bagian yang berjerawat. Ya, kemudian di blend. Ya, di blend supaya nanti tidak kelihatan warnanya lebih menyolok di bagian kulit wajah kita. Oke, tadi ada jerawat. Kameta juga ada berjerawat. Jadi di skip ya, kalau tidak ada jerawat jangan perlu pakai anti acne-nya ya. Tapi kalau ada jerawat walaupun 1 biji kecil itu tetap dikasih anti acne ya. Tapi tipis-tipis dan tepuk dikit agak di blend supaya nanti pengaplikasian yang terakhir adalah dengan mengunci keseluruhannya, yaitu pakai loose powder. Ya, Kak Okay, ada pertanyaan nih. Ada yang saya bacakan karena berhubungan. Ada pertanyaan dari Kak Yayu. Ada yang bilang pakai es krim harus 2 ruas jari. Itu bagaimana penjelasannya, Kak Okay? Oke, itu maksudnya ini 2 jari ini untuk ngeblend ya, Kak Pipi. Kan Betul. ada tuh yang ada juga yang pakai 4 jari langsung begini, kan itu bikin kulit wajah ini tidak rata ketika pengaplikasiannya. Iya, ini supaya lebih rata, terus ngeblendnya itu betul-betul dia kayak resep di kulit gitu. Nah, Kak Pipi, jadi tidak ada bagian yang kelihatan tebal gitu kan. Betul. Jadi betul-betul glowingnya itu pas banget gitu. Nah, Kak Pipi. Jadi untuk Kak Yayu, apakah harus 2 jari? Mestinya enggak juga gitu ya. Iya. Mak, kalau 2 jari itu meratakannya 1 dibandingkan 1 jari sedikit lebih cepat, dibandingkan 4 jari lebih merata. Tapi kalaupun tidak mau menggunakan metode ini, mau pakai beauty blend juga boleh. Yang penting sih, lebih penting bukan berapa banyak jari yang kita gunakan, tapi perhatikan kalau untuk blending itu lebih bagus hasilnya kalau ditepuk-tepuk daripada digeser-geser. Itu saya penting berapa banyak jarinya ya kalau kayak. Iya, terus kalau kita ingatkan nih, kalau menggunakan beauty blender hati-hati juga ya, jangan yang sudah lama, yang tidak pernah dibersihkan dipakai. Jadi bakteri yang jahat nomplok lagi ke situ. Jadi kalau mau ngeblendnya bagus, beauty blender itu dibersihkan dulu, kemudian dalam kondisi agak lembab dipakainya. Jadi ngeblendnya lebih bagus. Nah, Kak Pipi ada yang tanya nih sambil pakai loose powder ya, Kak Meta sama Kak Diah ya. Kak, apakah serum bisa dipakai di pagi hari? Nah, sebenarnya serum kalau untuk awal pemakaian disarankan sih bagusnya itu memakainya pada malam hari ya. Untuk pemakaian pada malam hari itu juga 1 tetes untuk 2 hari sekali untuk penyesuaian. Kenapa? Karena V3 kita itu dengan konsentrat vitamin C 20%. Dan kalau sudah terbiasa boleh dipakai di pagi hari tentunya. Tapi dengan catatan enggak usah terlalu banyak. Makanya kalau saya pribadi karena sudah bertahun-tahun nih, sudah jalan 2 tahun pakai Biskin, ya saya pakai juga untuk pagi hari gitu ya. Karena skincare itu wajib banget kita pakai, mau kita keluar rumah atau enggak tetap kita pakai ya. Tapi dengan P3 itu jumlahnya enggak usah banyak-banyak, karena pengen banget cepat kulitnya kelihatan cerah, dipakai banyak-banyak. Bukan masalah banyak-banyakan kalau di skincare ya, kalau ini, tapi bagaimana pengaplikasian yang tepat dan penggunaan yang secara rutin dan teratur. Ya, betul banget. Tapi kalau untuk eye care bisa pakai pagi malam ya. Kalau eye care 2 kali, tapi 1 kali pun juga nggak masalah. Ya, ini.
Juga kalau untuk malam, soalnya kan kalau malam itu kan ini ya, kulit melakukan regenerasi sel, jadi penyerapannya juga lebih maksimal. Iya, lebih maksimal. Kalau malam harus KPP wajib dipakai itu lengkap selengkapnya Ya, salah serum. satu alasan kenapa kok kita tadi nyarankan malam. Juga kalau pagi gitu kan, kita kan setelah itu pagi itu kan biasanya waktunya untuk melakukan skincare kan juga lebih sedikit gitu ya. Belum lagi kalau pagi kita harus masih nambahin es krim segala macam kan, make up. Makanya salah satu alasan kenapa sih serum itu kita sarankan pakainya untuk di malam. Tapi kalaupun ya tadi ya sudah kulitnya udah beradaptasi, kemudian menghendaki pakai di pagi, bisa dipertimbangkan juga nggak masalah. Nah, gimana Kak Dia sudah pakai nose powder? Ya, nih. Sudah kelihatan ya, sudah kelihatan halus banget ya. Ya, oke. Jadi nose powder kita ini dia translucent ya Kak Uka ya. Jadi walaupun kulit wajahnya seperti apapun, baik yang sawo matang ataupun yang kayak saya ini yang agak-agak putih-putih, keputih-putihan ini ya, keputihan tapi bukan putih-putihan. Ya benar Kak Pipi, mau yang kulitnya sawo matang, hitam sekalipun tetap masuk Kak Pipi, karena satu macam aja bisa masuk karena dia blending gitu ya. Ya. Ya, sudah katanya nih dipuji sama Kak Vivi nih, udah tampil glowing nih Kak Meta dan Kak Dia. Oke. Ya, ini Kak Meta sudah seger banget nih, karena setelah ini kita ada acara juga nih, acara biskin ya. Ini kan ada gelap nih lampunya nih. Acara biskin secara offline, jadi harus kelihatan seger. Oke Kak Pipi, saya kembalikan ke Kak. Ini habis ini kita jangan beranjak dulu nih. Sebentar lagi kita ada. Ya. Iya, ada door prize-nya ini, ada quiz menti yang tadi menyimak. Ya, saya ingatkan lagi kalau ada yang mau ditanyakan boleh ngetik di kolom chat ya. Nanti setelah quiz menti mungkin bisa kita jawab. Nah, sekarang sambil siap-siap, Kak Pipi mungkin bisa ini. Ya, mungkin ada yang dari Kak Meta dulu, mungkin dari Kak Meta mau ada ini kata penutup buat teman-teman, closing statement. Mungkin pesan-pesannya. Ya. Ada pesan-pesan sekilas info tentang microbiome dan biskin kita. Ya, jadi lagi ya. Microbiome ini sangat luar biasa ya, yang kita tidak boleh sepelekan buat kulit, bahwa saya udah kadang-kadang kan kalau kita menawari orang pakai produk biskin tuh lihatnya wow mahal gitu ya, padahal setelah dijalani ternyata enggak, karena dia memang sangat hemat gitu ya penggunaannya, nggak perlu setebal kayak kita mau kemana gitu ya, cukup tipis-tipis udah glowing banget gitu ya, pemakaiannya lama. Dan saya sendiri sebetulnya sudah dari Desember loh penggunaan Desember tahun lalu saya menggunakan produk biskin ini. Sekarang itu masih ada yang habis itu cuman es krim saja, karena memang saya kan lebih banyak kegiatan gitu ya, selalu jaga kulit supaya kulitnya lebih bagus gitu ya jadinya. Nah, kemudian untuk pesan-pesan saya buat teman-teman semua yang mau jangan takut menggunakan biskin karena memang aman dan terjaga, produknya itu benar-benar aman untuk kulit kita. Karena saya tuh termasuk yang rutin banget tiap hari nggak pernah lepas dengan produk ini, mau kemana aja. Jadi sangat bagus lah penggunaan dari biskinnya. Kulit saya nggak ada jerawatnya lagi. Dulu kalau saya perawatan wajah pagi, perawatan wajah, kalau saya nggak pakai perawatan itu lagi, di samping-samping hidung saya tuh kayak ada hitam-hitam gitu ya. Ini udah nggak ada hitam-hitamnya, nggak ada apa itu kayak sebum gitu ya Kak Uka ya. Nah itu udah nggak ada lagi. Bener. Ya terus pokoknya dipegang wajah tuh jadinya ini aja lembut banget dah penggunaannya. Jadi kalau saya sih bilang biskin adalah produk perawatan wajah yang terbaik buat kulit kita yang memang pengen glowing. Jangan bilang saya ingin instan glowing, tetapi gunakanlah biskin glowing tapi tidak instan, karena dia benar-benar merawat kulit kita. Cukup dari saya. Jadi maksudnya instan, tapi ini ya Kak ya, benar-benar bukan cuma mempercantik sesaat, tapi untuk kesehatan jangka panjang. Iya, benar Kak Pipi, kesehatan jangka panjang. Jadi nggak instan. Kan ibu-ibu
pengennya yang instan, pengen cepet cantik, nggak taunya sekarang kan udah beredar nih gosip, bukan gosip lagi ya, bahwa ada sebuah produk yang sekarang tren banget gitu ya, dan akhirnya sekarang udah jadi trending topik yang memang ya kita nggak boleh sebut produk lah, pokoknya kita fokusnya ke biskin aja dah, nggak rugi. Oke, yuk makasih. Kak Dia, mungkin ada closing statement? Ya, ini kalau yang penting itu rutin, karena pengalaman dari saya yang dulu pakai biskin yang nggak telaten, itu hasilnya tidak seperti yang kita mau. Akhirnya dimarahi teman-teman pakai biskin kok hasilnya jelek. Akhirnya saya berusaha rutin, ikut sama teman-teman rutin. Ternyata orang mau cantik itu pengennya rutin. Jadi buang kemalasannya. Iya, jadi yang tadi ya Kak ya, yang slide kita yang terakhir tadi ya, investment jangka panjang, namanya rawat jangka panjang harus setiap hari. Jadi kalau mungkin nanti teman-teman punya pengalaman seperti Kak Dia tadi, merasa nih, aku pakai biskin kok kurang maksimal hasilnya gitu ya, cek dulu, jangan salahin dulu skincare-nya, tapi cek dulu, aku udah pakai dengan rutin belum nih? Aku udah pakai dengan cara yang betul belum nih gitu kan? Atau nih, aku pakainya belum rutin, atau ada yang aku skip karena males gitu ya. Aku nggak mau pakai ini lah, cepet-cepet nggak mau pakai ini. Nah, itu mungkin salah satu penyebab kenapa kok hasilnya kurang maksimal. Tapi setelah dipakai secara maksimal gimana Kak Dia? Sip ya? Enak-enak. Pada tiap hari renang pagi sore, tapi rasanya kulit itu tetap nggak kering gitu. Ya, jadi Kak Dia ini pelatih renang ya. Jadi ceritanya Kak Dia ini pelatih renang yang setiap hari pagi sore itu dia nyemplung di kolam itu sehari berapa jam Kak Dia berarti di kolam renang? Kolam renang sehari 4 jam, pagi 2 jam, sore 2 jam. Ya, bisa 4-6 jam di kolam renang loh. Bayangkan Bapak Ibu, itu berarti kan harusnya kulitnya pasti kondisinya kering, terkena sinar matahari terus, tapi wow, dengan rangkaian biskin tetap luar biasa. Betul ya? Oke, mungkin dari Kak Okai? Kalau dari saya itu yang penting banget itu ya, memang memilih skincare itu yang penting itu kita lihat adalah ingredients-nya ya. Walaupun di luaran sana banyak yang mengatakan A, B, C, dan E, seperti teman-teman saya di ruangan menggunakan roller gitu kan supaya untuk regenerasi sel yang lebih cepat, lebih cerah, tapi kita lihat ingredientnya itu bagaimana dia bisa setelah belajar ini ya makrobiom pada pagi hari ini, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem mikroorganisme di kulit kita, itu akan membuat kesehatan kulit kita itu lebih terjaga. Nah, kalau kulit itu sehat, otomatis segala sesuatunya itu juga kelihatan lebih enak, lebih cerah, tidak kusam Kak Pipi, dan kesehatan itu betul-betul penting banget. Kalau ada glowing terus kulit kita cerah, itu adalah bonus Kak Pipi. Itu aja dari saya. Ya, terakhir dari saya ya, ingat yang namanya kulit itu investasi jangka panjang ya kan, memang namanya investasi juga yang nggak mungkin instan. Betul, kalau yang namanya instan tuh biasanya bukan investasi. Tapi yang namanya investasi adalah sesuatu yang memang kita lakukan teratur, perlahan-lahan, tapi memberikan hasil untuk masa depannya, bukan hanya masalah kulitnya cantik seketika, tapi sehat. Kan itu yang kita inginkan dan kita harapkan. Oke? Kak Pipi, sebelum ini ada kita jawab dulu nih, satu pertanyaan dari Wahyu Kak Pipi.